Tunggu, ini di mana? Nona, akhirnya Anda sadar. Tandu pengantin dari kediaman Raja Jian sudah ada di depan pintu. Kalau Nona memang sudah putus asa, hamba akan menemani Nona pergi. Tandu pengantin. Raja Jinan. Aku masuk ke dalam novel, dan menjadi karakter yang namanya sama denganku di novel penguasa dunia itu, tapi cuma jadi karakter figuran yang mati di bab pertama. Pemilik tubuh asli ini menikah dengan Raja Jinan si karakter tumbal itu, menjadi selir yang ke-108, dan mati kesal hanya dalam 3 hari. Chen Tao, sampaikan pada ayahku, putrinya ini tidak berbakti. Siapa yang mau nikah? Nikah saja sana. Ah, Nona, untung saja latihan parkurku dulu tidak sia-sia. Hadiah utama masuk novel akhirnya datang juga. Aduh, kepalaku, kabur dari pernikahan. Malah ketemu cowok idaman. Itu suara orang yang mencariku. Jue tunggu. Dia cowok tampan bertopeng. Ternyata dia si pembunuh berdarah dingin itu. Penjahat utama yang hidup kembali untuk menghabisi semua orang. Xiao Jue, aku tidak sengaja. Ini cuma kecelakaan. Murni kecelakaan fisika. Aku. Mending aku balik nikah saja deh. Aku belum mau mati. Pangeran, kan? Apa yang sedang dia lihat? Jangan-jangan dia lagi mikir gimana cara membunuhku. Di novel dibilang, setelah hidup lagi dia benci wanita. Sangat kejam. Wanita yang mendekatinya tidak ada yang selamat. 3 bab tidak sampai 3 bab. Pangeran, aku tidak akan mengganggu lagi. Anggap saja malam ini Anda sedang bermimpi. Selamat tinggal. Jangan pergi. Bang, ayo kita bicara baik-baik. Ada apa ini? Bukannya dia benci wanita setelah hidup kembali, dan otaknya cuma isinya balas dendam. Terus ngapain dia cium aku? Ketemu kau. Kau gila ya? Benar-benar gila. Akhirnya aku menemukanmu, karena kau sudah berada di sisiku. Jangan harap kau bisa kabur seumur hidupmu. Yang mulia pangeran. Aku ini benar-benar cuma kebetulan lewat. Aku tersesat saat kabur dari pernikahan, lalu tak sengaja jatuh dari atap, dan tak sengaja mencium Anda. Itu semua murni kecelakaan. Anda kan orang yang berhati besar. Anggap saja Anda baru digigit nyamuk. Ya. Nyamuk. Su Huaixi. Putri kedua dari kediaman Perdana Menteri. Malam ini seharusnya kau menikah dengan Pangeran Jingan. Lalu kenapa? Anda mau mengirimku kembali ke sana? Tiba-tiba aku merasa ditangkap dan dibawa pulang sepertinya tidak seburuk itu. Setidaknya itu lebih baik daripada berhadapan dengan Dewa Maut ini. Anggap saja aku tidak pernah ada di sini. Aku janji, kalau bertemu dengan Anda lagi, aku akan menghindar. Dari jarak 10 mil aku sudah akan berbalik arah. Pangeran Jingan kemarin baru saja mengambil selir yang ke-107. Dari 106 selir sebelumnya, 30% mati karena sakit, 30% mati disiksa oleh istri sah, dan sisanya hilang tanpa jejak. Tunggu dulu. Di dalam novel itu sepertinya memang ditulis begitu. Semua selir pangeran itu nasibnya sangat tragis. Pemilik asli tubuh ini mati hanya dalam waktu 3 hari setelah menikah. Jangan-jangan aku juga akan. Kenapa Anda memberitahukan hal ini padaku? Aku hanya menyatakan fakta. Anda mau apa? Kalau kau berani berontak, aku tidak jamin apa yang akan kulakukan padamu. Hei, itu milikku. Sekarang ini milikku. Barang begini saja masih mau dirampas. Nona, Anda mau kabur dari pernikahannya silakan saja. Tapi kenapa malah? Aku juga ingin bertanya. Kenapa aku malah kabur ke pelukannya? Sebenarnya apa yang mau mereka lakukan? Yang mulia, Nona Su telah ditempatkan di Pavilion Tingyu, dan dijaga ketat oleh 12 pengawal. Pangeran, hamba lancang. Perdana Menteri Su adalah pendukung Kaisar. Nona Su telah dijodohkan dengan Pangeran An sebagai tanda niat baik. Tapi malam ini, dia malah jatuh tepat ke pelukan Pangeran. Kejadian ini rasanya terlalu kebetulan.
Semua orang di istana tahu bahwa pangeran dan yang mulia kaisar tidak akur. Jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh Perdana Menteri Su dan Permaisuri, dan pangeran menahan Nona Su di kediaman ini, ditakutkan akan menjadi kelemahan pangeran. Hamba menyarankan. Menyarankan apa? Usir dia. Atau habisi saja sekalian. Apa kamu tahu kenapa aku menahannya malam ini? Hamba kurang paham. Saat aku menyentuhnya, sakit kepalaku hilang, rasa haus darah yang menggebu, bahkan sakit kepala yang menyiksa siang dan malam. Di saat aku menyentuhnya, semuanya mereda. Maksud pangeran, Nona Su dia adalah orang yang terpilih itu. Benar atau tidak, itu tidak penting. Saat ini dia berguna untukku. Jadi, biarkan dia hidup untuk sementara waktu. Jika suatu hari nanti, aku mengetahui bahwa dia sengaja ditempatkan di sisiku oleh seseorang. Penggal dia di tempat. Hamba mengerti. Lalu, apa rencana pangeran selanjutnya? Nona, sekarang kita harus bagaimana? Para menteri bilang Pangeran Wali itu membunuh tanpa berkedip. Jangan-jangan kita akan mati di sini. Aku juga tidak mau. Bukankah ini cuma ketidaksengajaan? Nona, katakan sejujurnya pada hamba. Apakah Nona masih memikirkan Tuan Muda Sen? Tuan Muda Sen? Tuan Muda Sen yang mana? Di dalam buku ini. Bukankah yang bermarga Sen cuma Sen Jinghan? Tuan Muda Sen sekarang adalah penasihat pribadi Pangeran Wali. Dan juga guru besar kerajaan saat ini. Kalau sampai Pangeran Wali tahu bahwa Nona diam-diam menyukai penasihatnya. Tunggu. Sen Jinghan. Pria di dalam buku yang digambarkan sangat lembut itu. Pemeran utama pria yang mempesona dan luar biasa. Sen Jinghan. Kau bilang aku suka siapa? Pemilik asli tubuh ini menyukai Sen Jinghan. Aku ini cuma figuran yang tidak sengaja masuk ke dunia ini. Masa aku harus menjalani kisah cinta serumit ini? Ah, tidak. Kau salah paham. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku tidak punya perasaan apapun padanya. Tapi Nona, Anda jelas-jelas itu kan dulu. Diriku yang sekarang sudah berubah total. Aku tidak punya perasaan sedikit pun. Coba biarkan aku dengar. Siapa pria yang disukai oleh calon istriku ini? Gawat dia mendengarnya. Sejak kapan dia menguping? Aku bertanya padamu, siapa pria yang kau sukai? Tenang. Asalkan aku bersikeras tidak mau mengaku, dia tidak akan punya bukti. Pangeran, Anda salah dengar. Tadi saya bilang, saya tidak menyukai siapapun. Saya berani bersumpah, hati saya, Su Huaixi, sangat bersih. Bahkan tidak ada satupun nyamuk jantan di dalamnya. Benar, apa yang dikatakan Nona saya memang benar. Oh ya. Sebaiknya memang tidak ada. Besok saat sidang pagi, aku akan masuk ke istana untuk memohon titah. Memohon titah apa? Memohon pernikahan kita. Pangeran, hamba dengar ada tamu yang datang ke kediaman Anda. Nona Su. Bukankah seharusnya hari ini dia melangsungkan pernikahan, tapi malah kabur? Kudengar dia sampai jatuh ke air. Bisa-bisanya ada hal konyol seperti itu. Nona Su ini ternyata sangat unik dan berbeda dari yang lain. Hamba dengar nona kedua keluarga Su biasanya sangat penakut dan penurut, sampai nekat kabur dari pernikahannya sendiri. Sepertinya dia sudah sangat terdesak. Apa Anda mengenalnya? Kami hanya pernah bertemu sekali, dan hanya mendengar sedikit tentangnya. Ini adalah laporan dari Kementerian Keuangan untuk besok pagi. Hamba sudah memeriksanya. Semuanya tidak ada masalah. Meringankan beban yang mulia pangeran, sudah menjadi kewajiban hamba. Xiao Jun, di kehidupanku sebelumnya, aku sudah mengorbankan segalanya untukmu. Tapi kau malah membantai seluruh keluargaku. Di kehidupan kali ini aku akan membuatmu kehilangan segalanya secara perlahan. Su Huai, orang yang melenceng dari rencanaku. Mungkin akan menjadi kelemahannya yang paling fatal. Apa katamu? Hamba memohon titah, yang mulia, anugerahkan pernikahan untuk putri kedua Perdana Menteri Su Huaixi, untuk menjadi istri Pangeran Wali. Paman. Su Huaixi sudah dijodohkan dengan Pangeran Jinghan. Ini adalah titah langsung dari Ibunda Suri. Seluruh pejabat istana sudah mengetahuinya. Lalu kau mau aku berbuat apa? Paman, aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua. Tapi urusan pernikahan ini mana bisa dibuat main-main. Putri keluarga Su itu, secara tidak langsung sudah menjadi istri Pangeran Jinghan. Kalau paman memaksakan kehendak untuk menikahinya, bagaimana rakyat akan memandangku? Bagaimana mereka memandang keluarga kerajaan? Yang mulia. Di dunia ini,
Siapa yang selama ini mengurus laporan militer dari perbatasan untuk Anda? Siapa yang menyingkirkan para menteri pengkhianat di istana? Siapa yang selama ini menahan orang-orang yang berniat merebut kekuasaan Anda? Siapa yang selama ini memerintah menggantikan Anda? Jangan lupa, aku bisa mendudukkanmu di takhta itu. Aku juga bisa menggantimu dengan orang lain. Soal Pangeran Jingan, hamba sendiri yang akan memaksanya membatalkan pernikahan itu. Yang mulia hanya perlu mengeluarkan titahnya saja. Aku ini seorang kaisar. Tapi sampai kapan aku harus terus menjadi boneka? Selama Xiao Jue masih hidup. Selama itu pula aku tidak akan pernah bisa benar-benar berkuasa. Perjodohan. Perjodohan. Dia yang gila atau dunia ini yang sudah gila? Aku ini cuma karakter numpang lewat yang terlempar ke dunia ini. Kenapa aku malah disuruh menikah dengan penjahat utama di cerita ini? Kalau begini, aku bisa bertahan hidup sampai episode berapa coba? Nona, bisa tidak Anda berhenti mondar-mandir? Kepalaku jadi pusing melihatnya. Ah. Nona. Aku harus kabur. Kabur lagi. Diam, biarkan aku mikir. Nona, di luar ada yang jaga. Gimana cara kita kabur? Centang, kamu takut ketinggian nggak? Gila, cakep banget nih orang. Apa kediaman Pangeran Bupati ini rekrut orang pakai standar kontes kecantikan? Kenapa semuanya pada ganteng-ganteng banget sih? Kenapa Nona Su bisa ada di sini? Kamu kenal aku, Tuan Muda Sen. Tuan Muda Sen. Hari pertama masuk novel, malah nabrak bos penjahat, si Pangeran Bupati. Hari kedua masuk novel, ganti nabrak tokoh utama pria, Sen Jinhan. Nasib macam apa ini? Gini amat takdir cewek pilihan langit. Orang lain kalau masuk novel pasti dapat kekuatan super. Lah aku masuk novel malah setor nyawa. Apa yang sedang kalian lakukan? Mampus, mampus, mati aku. Kok dia bisa ke sini? Bukannya dia lagi pergi ke istana menghadap kaisar. Kenapa cepet banget pulangnya? Pangeran, Anda sudah kembali. Kebetulan banget ya. Hahaha, aku cuma merasa di dalam kamar terlalu pengap. Makanya aku keluar cari udara segar, iya, udara segar. Keluar cari udara segar pakai baju tidur, dan berbalut jubah pria lain. Pangeran, tolong jangan salah paham. Hamba kebetulan sedang lewat sini, dan tanpa sengaja melihat Nona Su memanjat keluar dari jendela. Hamba baru saja hendak membujuk Nona Su agar kembali beristirahat. Lalu pangeran tiba-tiba datang. Kemari jangan sampai aku harus bicara 2 kali. Kerja bagus, Guru Agung. Letakkan laporanmu di situ. Lalu cepatlah pulang dan beristirahat. Baik pangeran juga beristirahatlah lebih awal. Di kehidupan sebelumnya, putri sah kedua dari Perdana Menteri Su, dengan patuh menikah dengan Pangeran Kinan. Namun 3 hari kemudian, dia meninggal karena sakit di kediaman pangeran. Tersingkir dalam diam dari papan permainan takdir tanpa ada yang menyadari. Namun di kehidupan ini, dia memilih untuk kabur. Tapi dia malah kabur ke pelukan Xiao Jue. Apakah ini kebetulan, atau ada sesuatu yang berubah? Tidak mungkin. Di dunia ini, tidak ada yang lebih tahu dariku tentang kehidupan ini. Tentang apa yang seharusnya terjadi. Kecuali dia sama sepertiku. Bukan orang dari kehidupan yang sekarang. Di kehidupan sebelumnya, pria itu tidak ada. Dia adalah variabel di luar rencana. Dan variabel seringkali menjadi kunci perubahannya. Hei, pelan-pelan, tanganku bisa patah. Aku menyuruhmu diam di pavilion Tingyu, tapi kau malah nekat melompat jendela tengah malam, hanya demi menemui Sen Jinghan. Kan sudah ku bilang, itu murni ketidaksengajaan. Aku melompat dari jendela karena ingin kabur, bukan untuk menemui siapapun. Menabrak Tuan Muda Sen itu benar-benar kebetulan. Su Huaixi, sejak kau jatuh ke dalam pelukanku, kau sudah menjadi milikku seutuhnya. Tanpa izinku, kau tidak boleh pergi kemanapun. Xiao Jue. Aku ini bukan hewan peliharaan, aku ini manusia. Aku punya kaki.
Aku bebas pergi kemana saja. Aku punya mulut. Aku berhak bicara apa saja. Kau mengurungku di sini. Atas dasar apa kau bilang aku milikmu? Sebenarnya kau menganggapku ini apa? Istriku satu-satunya. Benar, aku memang tidak bisa hidup tanpamu. Jadi, kau tidak boleh pergi. Kalau kau berani pergi, aku tidak akan. Pernah melepaskanmu. Siapa bilang aku kalah dari pria itu? Yang Mulia, Perdana Menteri Su menulis dengan jelas di suratnya bahwa Yang Mulia Permaisuri akan memanggil Nona Su besok. Jika Nona Su tidak kembali dari kediaman pangeran, pihak Permaisuri pasti tidak akan tinggal diam. Paling lambat besok malam. Aku sendiri yang akan menjemputmu pulang. Yang Mulia Pangeran, kereta kuda sudah disiapkan. Nona Su akan berangkat dalam 15 menit. Kau itu milikku. Yang Mulia, apakah kita perlu mengirim lebih banyak pengawal untuk mengikuti Nona Su? Tidak perlu, dia tidak akan bisa kabur. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa aku dapatkan kembali. Anak durhaka, cepat berlutut. Ayah. Lututku sakit. Lancang, apa kau bilang? Aku bilang. Aku baru saja pulang dari kediaman Pangeran Wali. Kereta kuda kediaman Perdana Menteri terlalu kecil, membuat lututku sakit saat duduk. Ya ampun. Huaixi sayang, kenapa anak ini bicaranya sembarangan begitu? Ibu dengar. Semalam kamu menginap di kediaman Pangeran Wali ya? Putri keluarga Perdana Menteri malah tidak tahu malu seperti ini. Adikku benar-benar sangat beruntung. Baru saja kabur dari pernikahan dengan Pangeran Jinan. Sekarang sudah menempel pada Pangeran Wali. Kakak benar-benar kagum dengan taktikmu itu. Kakak, kalau keberuntungan ini kuberikan padamu. Apa kau mau? Mau sok polos di depanku? Ya, aku ini sudah 3 tahun jadi budak klien. Sindiran murahan macam apa yang belum pernah kulihat. Levelmu itu masih terlalu rendah. Adik, sudah cukup. Huaixi, kenapa kau kabur dari pernikahan semalam? Kenapa kau bisa ada di kediaman Pangeran Wali? Sebenarnya apa hubunganmu dengan Pangeran Wali? Hari ini, Yang Mulia Ratu ingin menemuimu. Bagaimana caraku menjelaskannya pada Ratu nanti? Ayah dari pemilik tubuh asli ini tidak pernah sekalipun menganggap putrinya ada. Ibu pemilik tubuh ini meninggal saat ia masih kecil. Setelah Perdana Menteri Su menikah lagi, gadis ini menjadi orang yang paling diasingkan di kediaman ini. Saat dijodohkan dengan Pangeran Jinan, pemilik tubuh ini sampai berlutut dan menangis selama 3 hari 3 malam untuk membatalkan pernikahannya. Tapi pria tua ini tidak peduli sama sekali. Gaya mendidik anak macam apa ini? Lepas tangan begitu saja, dan dia masih merasa dirinya paling benar. Ayah, kau bertanya apa hubunganku dengan Pangeran Wali? Lebih baik ayah tanyakan saja langsung pada Pangeran Wali, kenapa dia bersikeras menahanku di sisinya. Apa maksudmu? Maksudku adalah mulai hari ini, aku bukan lagi orang lemah yang bisa kalian tindas sesuka hati. Siapapun yang ingin memanfaatkanku, siapapun yang ingin menjadikanku pion, tanya dulu, apa Pangeran Wali setuju atau tidak? Teh di kediaman Perdana Menteri ini ternyata biasa saja. Tehnya sudah dingin cuntau. Ganti yang baru. Baik. Nona puas rasanya. Puas banget. Ternyata jadi pemeran jahat rasanya seenak ini. Pantas saja Nona setiap hari selalu pasang wajah judes. Ternyata karena rasanya memuaskan. Lancang. Su Huaixi, terima titah ini. Titah dari Yang Mulia Permaisuri. Segera masuk ke istana. Menghadap sekarang juga. Tidak boleh ditunda. Cepat cari Xiao Jun. Nona Su, mari ikut saya. Xiao Ju, kau harus bisa diandalkan ya. Mau unjuk kekuasaan. Ya, trik murahan begini. Sudah kutonton 800 kali di drama televisi. Yang Mulia Permaisuri. Apa drama haram kerajaan ini tidak bisa sedikit lebih kreatif? Permisi. Kakak, kapan Yang Mulia Permaisuri akan tiba? Lancang. Beraninya kau mencari tahu keberadaan Yang Mulia Permaisuri. Kakak, tenanglah dulu. Hamba hanya takut jika terlalu lama berlutut. Nanti saat bertemu Yang Mulia Permaisuri, kaki hamba lemas dan tidak bisa berdiri tegak. Itu akan melanggar tata krama. Dan itu justru merupakan bentuk rasa tidak hormat kepada Permaisuri. Cukup, aku sudah datang. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia Permaisuri. Semoga Permaisuri panjang umur dan sejahtera. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Baru berlutut sebentar saja kau sudah tidak tahan. Sungguh tidak punya tata krama. Sepertinya Perdana Menteri Su tidak pernah mengajarimu sopan santun. Angkat kepalamu, biar kulihat wajahmu.
Boleh juga rupamu, pantas saja bisa menarik perhatian Pangeran Wali. Su Huaixi, aku tidak peduli trik licik apa yang sudah kau gunakan. Terikat dengan Pangeran Wali, karena kamu sudah menarik perhatiannya. Tetaplah berada di sisinya baik-baik. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kamu pasti mengerti maksudku. Yang mulia ratu, hamba ini bodoh. Hamba sungguh tidak mengerti maksud Anda. Tidak mengerti. Kalau begitu, akan kujelaskan. Kekuasaan Pangeran Wali sangat tak terbatas. Bahkan Kaisar pun harus segan padanya. Aku butuh seseorang di sisinya yang bisa mempengaruhinya. Yang mulia ratu, hamba hanya wanita biasa. Hamba tidak punya keahlian apa-apa. Pangeran Wali menahan hamba di kediamannya. Itu hanya karena iseng semata. Kamu tidak mau, atau tidak berani. Hamba merasa tidak pantas. Karena kamu tidak tahu diuntung. Untuk apa aku mempertahankanmu? Pengawal. Su Huaixi telah bersikap tidak sopan dan merendahkanku. Seret dia keluar dan pukul 20 kali. Habislah aku. Habislah sudah. Nona, bukankah kau bilang akan menjemputku pulang? Kamu di mana? Cepatlah datang. Aku datang menjemputmu pulang. Ratu sungguh berkuasa, iya. Pangeran Wali, kenapa Anda datang kemari? Ini adalah istana belakang. Anda. Orangku. Kau berani menyentuhnya. Pangeran Wali pasti bercanda. Aku hanya ingin membantu Anda. Mengajarinya tata krama tapi karena Anda menjemputnya langsung, tentu saja aku akan melepaskannya. Kakiku agak kesemutan. Mau apa lagi? Tentu saja menjemput calon istriku untuk segera menikah. Dasar tidak berguna. Redakan amarah Anda, Yang Mulia. Aku menyuruhmu menahannya untuk memberinya tekanan, menyuruhmu meracuninya, tapi kau malah melepaskannya, dan membiarkan Xiao Sue merebutnya di depan seluruh istana. Yang Mulia, hamba sudah berusaha semaksimal mungkin. Pangeran Wali langsung menendang pintu istana hamba. Hamba benar-benar tidak bisa menghentikannya, sama sekali tidak bisa. Kau itu ratu, penguasa istana belakang, tapi menahan satu pejabat luar saja kau tidak becus. Yang Mulia, itu adalah Pangeran Wali, di seluruh istana. Siapa yang tidak takut padanya? Bahkan Yang Mulia bagaimana bisa aku? Aku ini kaisar, penguasa tertinggi. Tapi negeri ini, istana ini, dan seluruh pejabat. Siapa yang menganggapku sebagai kaisar? Mereka hanya tunduk pada Pangeran Wali. Mereka hanya mengenal Xiao Jue. Berdirilah kembalilah. Aku ingin sendirian. Yang Mulia, untuk apa marah besar? Kalau sampai jatuh sakit karena amarah, bukankah itu akan membuat orang tertentu sangat senang? Yang Mulia, hamba mendengar semuanya. Tapi yang hamba dengar, bukan sekadar arogansi dari Pangeran Wali. Yang hamba dengar adalah seorang kaisar yang ingin merebut kembali apa yang menjadi haknya. Namun kesulitan karena tidak memiliki senjata yang mematikan. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Wanita itu, Su Huaixi. Demi wanita itu, Pangeran Wali berani menerobos istana ratu dan membawanya pergi di depan umum. Wanita itu sangat istimewa baginya. Maksudmu? Pria yang selama 27 tahun tidak pernah menyentuh wanita, kini menjadi gila karenanya. Wanita itu adalah kelemahan terbesarnya. Yang Mulia, Anda adalah penguasa tertinggi. Negeri ini memang sudah seharusnya milik Anda. Sehebat apapun Pangeran Wali, dia hanyalah bawahan Anda. Hamba bersedia mengerahkan seluruh tenaga untuk membantu Yang Mulia merebut kembali semua milik Anda. Tuan, apa kau benar-benar bersedia membantuku? Setia sampai mati. Xiao Jue. Di kehidupan sebelumnya, kau telah membunuh Lan-Lanku. Di kehidupan ini, aku akan membuatmu hancur berantakan dan ditinggalkan oleh semua orang. Kau pikir Su Huaixi adalah obat penawarmu? Bukan. Aku akan membuatnya menjadi paku terakhir. Di peti matimu. Aku bisa jalan sendiri. Turunkan aku, jangan bergerak. Ini ada apa ini? Sudah ku bilang. Aku membawa calon istriku pulang untuk menikah. Selamat datang kembali di kediaman, Pangeran dan Tuan Putri. Terlempar ke zaman kuno. Aku berhasil lolos dari perjodohan orang tua, tapi malah tak bisa kabur dari pernikahan paksa ini. Kapan kamu menyiapkan semua ini? Tadi malam. Tadi malam. Tepat sebelum kamu datang menemuiku, dan tidak sengaja bertemu dengan Tuan Sen. Kamu yakin mau membahas pria lain di saat-saat seperti ini? Ini adalah ranjangku. Mulai hari ini, akan menjadi milikmu juga. Karena kita tertahan di istana, kita sudah melewatkan waktu baiknya. Jadi hari ini kita tidak bisa melakukan upacara pernikahan.
Kan, ya, kan. Syukurlah kalau begitu. Tanpa upacara pernikahan, kita belum resmi menikah. Mari kita anggap saja hari ini tidak pernah terjadi apa-apa. Aku kembali ke pavilion Tingyu dulu. Ya. Tidak bisa melakukan upacara pernikahan, tapi tidak menghalangi malam pertama kita. Apa? Waktu baik pernikahan hari ini terlewat ya sudah biarkan saja. Tapi hal-hal yang wajib dilakukan, tidak boleh ada yang terlewat satupun. Hal yang wajib tidak boleh terlewat satupun. Ucapan mesum macam apa yang sedang kamu bicarakan ini? Katanya kamu menteri berkuasa yang dingin dan tidak tergoda wanita. Mana, pangeran? Tolong tenang sedikit. Aku sudah sangat tenang. Su Huaixi. Aku sudah menunggumu seharian penuh. Ayo tidur. Kenapa? Nada bicara istriku terdengar agak kecewa. Aku tidak kecewa. Su Huaixi. Aku tidak akan pernah memaksamu melakukan hal yang tidak kau inginkan. Sama sekali. Jadi, Jangan kabur, pesonanya benar-benar curang. Pria ini sebenarnya maunya apa sih? Yang mulia, Shen Jinghan memang terlihat tunduk di hadapan kita, tapi dia selalu mengelak dan menutupi hal yang sebenarnya penting. Orang ini belum tentu bisa dipercaya. aku tentu saja tidak percaya padanya. Dia sudah bersembunyi dalam bayang-bayang selama bertahun-tahun. Rencananya sangat licik dan dalam. Dia hanya ingin meminjam tanganku untuk menyingkirkan Xiao Jie, lalu diam-diam mengambil keuntungan dari perselisihan kita. Xiao Jie memiliki kekuasaan yang mengguncang seluruh istana, dan dia memegang kendali penuh atas pasukan militer. Jika Shen Jinghan benar-benar ingin membantu kita, dia pasti sudah bertindak sejak lama. Untuk apa selalu menunggu dan melihat situasi? Kita tidak bisa menaruh semua harapan padanya. Kita harus menyusun rencana lebih dulu. Tapi dia itu sangat kejam dan tanpa ragu. Dia juga dijaga oleh begitu banyak pengawal bayangan. Mendekatinya saja sangat sulit. Bagaimana caranya kita bisa menyerang? Bukankah dia punya kelemahan? Maksud yang mulia Su Huaixi. Benar, Su Huaixi. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak kau inginkan. Jadi jangan lari dariku. Semalam dia benar-benar tidak melakukan apa-apa padaku. Istriku sayang, kau mau kemana? Siapa yang kau panggil istrimu? Kita bahkan belum resmi menikah. Oh, jadi kau mau mengingkarinya? Kita jelas-jelas tidak. Tidak melakukan apa? Titah Kaisar tiba. Pangeran Wali, terimalah titah ini. Atas rahmat dan kehendak langit. Kaisar menitahkan Pangeran Wali Xiao Jue sangat berjasa bagi negara. Maka secara khusus dianugerahi seorang selir cantik, Nona Liu Yunseng, untuk melayani di sisinya demikian titah ini. Hah, baru juga semalam malam pertama. Hari ini dia sudah ambil selir lagi. Langkah Kaisar ini sepertinya hanya sekadar mengirim orang. Tapi sebenarnya, ini adalah sebuah jebakan. Jika kita menolaknya, aku khawatir dia sudah menyiapkan rencana licik lainnya. Pangeran mengenai titah ini. Hamba menerima titah ini. Bagus. Sangat bagus. Dasar pria hidung belang. Xiao Jue, bersiaplah untuk mati kau. Pangeran, selirmu ini diutus oleh istri utama untuk membawakan teh untukmu. Huaixi. Silakan dinikmati tehnya, Pangeran. Xiao Jue, matilah kau. Yang mulia Anda. Ternyata, inilah akhir nasibku. Xiao Jue, kau sudah kalah.
Menyingkir, menyingkir kalian semua. Ini hamba. Ini hamba, yang mulia. Kalian semua pantas mati. Xiao Jue. Nona Song, jangan mendekat, yang mulia sedang. Xiao Jue, ini aku. Xiao Jue, kau tidak sendirian. Aku ada di sini. Tuan Putri. Cepat lari. Kalian semua ingin membunuhku. Semua orang ingin membunuhku. Xiao Jue, letakkan pedangmu. Jangan mendekat. Bahkan air mata ini mengalir hanya untukmu. Dulu, saat aku membaca buku ini, aku pikir Xiao Jue pantas mendapatkannya. Dia sudah membunuh begitu banyak orang, menginjak-injak tumpukan mayat demi naik ke atas tahta. Pada akhirnya, mati tertembus ribuan anak panah adalah hukuman yang setimpal untuknya. Tapi, Kalian semua ingin membunuhku. Semua orang ingin membunuhku. dia membunuh. Karena tidak pernah ada yang mengajarinya bagaimana cara mencintai. Sejak umur 10 tahun, dia harus merangkak di antara tumpukan mayat. Tidak ada yang membantunya, tidak ada yang menyelamatkannya. Dia pikir, dunia memang sekejam ini. Membunuh, atau dibunuh. Xiao Jue, kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berakhir seperti itu lagi. Aku akan menulis ulang akhir dari cerita buku ini. Kali ini, bukan sekadar untuk bertahan hidup, melainkan demi dirinya. Mimpi ini lagi. Setiap kali bermimpi selalu ada sosok samar. Wajahnya tak terlihat jelas. Siapa sebenarnya orang yang terus menungguku itu? Xiao Jue. Ternyata itu kamu. Kalau bukan aku, siapa lagi? Orang di dalam mimpiku itu adalah dia. Selama ini selalu dia. Tapi Su Huaixi yang asli seharusnya penakut dan penurut. Di kehidupan sebelumnya, dia mati dalam 3 hari setelah menikah dengan Pangeran Jingan. Dia bukan orang itu Su Huaixi. Siapa kau sebenarnya? Xiao Jue. Su Huaixi tidak peduli siapa kau sebenarnya. Karena kau sudah mengusikku. Seumur hidup ini jangan harap kau bisa meninggalkanku. Gawat, pangeran, ada utusan dari istana. Yang mulia kaisar mengadakan perjamuan, beliau mengundang pangeran dan istri pangeran ke istana. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Aku ini istri pangeran wali sekarang. Wanitanya sang penjahat besar. Aku tidak boleh mempermalukannya. Aku. Paman pangeran sudah datang. Mari, silakan duduk.
Perjamuan hari ini. Pertama, untuk memberi selamat pada Paman. Pangeran Wali sudah bekerja sangat keras, membantu menjaga kestabilan istana untukku, menumpas para pemberontak. Aku sangat berterima kasih dari lubuk hatiku. Sekarang, Paman akhirnya berkeluarga. Aku sungguh merasa lega. Terima kasih atas perhatian yang mulia. Tapi yang kedua Paman, ada satu hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Silakan bicara, Yang Mulia. Selama bertahun-tahun, Paman sudah menopang kerajaan ini untukku. Karena sekarang Paman sudah beristri. Sudah saatnya Paman pensiun dan menikmati hidup damai. Sudah kuduga. Mana mungkin Kaisar tiba-tiba mengadakan perjamuan. Ternyata ini semua hanya jebakan. Apa maksud Anda, Yang Mulia? Maksudku adalah, sekarang, dunia sudah kembali damai untuk sementara waktu. Bukankah sudah saatnya Paman menyerahkan kekuasaan militer itu? Paman bisa hidup tenang di ibu kota sebagai pangeran yang santai, menikmati hidup bersama istri tercinta. Bukankah itu sangat menyenangkan? Ujung-ujungnya, dia cuma takut prestasi Xiao Jue mengancam kekuasaannya, dan ingin menjadikannya korban demi unjuk gigi. Alur cerita seperti ini, sudah terlalu sering kulihat di sinetron. Yang Mulia, hamba punya sebuah pertanyaan. Silakan bicara, istri Pangeran Wali. Yang Mulia baru saja mengatakan, bahwa dunia saat ini sedang damai untuk sementara waktu. Hamba ingin bertanya kedamaian sementara ini. Siapa yang telah berjuang menukarnya dengan nyawa? Tentu saja itu berkat kerja keras dan jasa Paman. Kalau begitu, hamba akan bertanya lagi. 3 tahun lalu, saat pasukan musuh dari utara menyerang perbatasan, saat musuh sudah mengepung ibu kota kita, siapa yang mengumpulkan pasukan sepanjang malam, 3 hari 3 malam tanpa tidur dan tanpa istirahat, dengan 80.000 prajurit, memukul mundur 150.000 pasukan musuh? Kau sedang menginterogasi Beta. Setengah tahun yang lalu, ada pengkhianat di istana yang bersekutu dengan musuh luar mencoba melakukan kudeta. Siapa yang memimpin pasukan untuk membasmi para pengkhianat itu? Dalam semalam memenggal 17 kepala, hanya demi menyelamatkan Anda. Dan berjuang mati-matian demi kedamaian rakyat kita. Istri pangeran rupanya sangat memahami urusan Paman dengan sangat jelas. Hamba adalah istri dari Pangeran Wali. Sebagai satu keluarga, memahami apa yang telah dilakukan suami hamba. Bukankah itu hal yang sudah sepantasnya? Baiklah. Anda bilang kita adalah satu keluarga. Yang Mulia bilang merasa kasihan pada pangeran, dan ingin pangeran menikmati hidup yang santai. Hamba memberanikan diri untuk bertanya, siapa yang Mulia rencanakan untuk menggantikan posisinya? Dari semua menteri yang duduk di sini, siapa di antara kalian yang mampu berperang 3 hari 3 malam tanpa tidur? Siapa yang mampu memadamkan pemberontakan hanya dalam semalam? Hamba mohon Yang Mulia untuk berpikir kembali. Jika pangeran memang berniat untuk memberontak, apakah Anda masih akan duduk di atas tahta naga itu? Dia telah mempertaruhkan nyawanya, melindungi Anda dari segala badai. Tapi Anda begitu badainya reda, malah mengeluh kalau payung pelindungnya terlalu besar. Yang Mulia, ini yang dinamakan rasa paranoid. Ini yang disebut, abis manis sepah dibuang. Huaixi. Lancang sekali. Beraninya bersikap tidak sopan di hadapan istri pangeran. Seret dia keluar dan buat dia sadar. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Yang Mulia. Aku baru saja tidak mendengar dengan jelas. Siapa yang ingin Yang Mulia hukum? 10 tahun yang lalu, saat mendiang Kaisar mangkat, para pangeran saling memperebutkan tahta, dan istana menjadi sangat kacau. Akulah yang membawa 3.000 pasukan kavaleri besi, menerobos masuk ke ibu kota, dan menumpas pemberontakan. Akulah yang dengan tanganku sendiri menaikkan Yang Mulia ke atas tahta naga ini. Kekuasaan di dunia ini adalah hadiah dariku untuk Yang Mulia. Karena aku bisa memberikannya, maka aku juga bisa mengambilnya kembali. Jika Yang Mulia merasa pisau ini terlalu tajam dan ingin menyingkirkannya, hamba sama sekali tidak akan menghalangi. Tapi Yang Mulia harus berpikir dengan jernih. Tanpa pisau ini, apakah mereka yang selama ini mengincar tahta tidak akan menerkam dan merobek Yang Mulia menjadi serpihan? Lancang sekali kau, Xiao Jue. Beraninya kau menentangku di hadapan seluruh pejabat istana. Redakan amarah Anda, Yang Mulia. Redakan amarah. Kau tidak dengar apa yang dia katakan tadi. Dia bilang dunia ini adalah hadiah darinya untukku. Dia bilang dia bisa memberi dan bisa mengambilnya kembali. Dia bilang di depan semua orang bahwa dia ingin melengsarkanku. Bagus-bagus sekali. Xiao Jue, jika kau tidak tahu diuntung, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Kau pikir aku hanya punya satu pisau. Kau pikir aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku adalah kaisar, dunia ini adalah milikku. Jika Xiao Jue tidak mau mengalah, aku sendiri yang akan merebutnya kembali.
Maksudmu saat perjamuan istana, dia berani terang-terangan di depan seluruh pejabat untuk membela Xiao Jue. Di kehidupanku yang sebelumnya, Su Huaixi meninggal hanya 3 hari setelah menikah dengan Raja Jianan. Boro-boro berani menentang. Bahkan saat bicara saja dia tidak berani mengangkat wajahnya. Tapi di kehidupan kali ini, dia malah berani membela suaminya di hadapan Baginda. Seseorang memang bisa mengubah perilakunya, tapi tidak mungkin bisa mengubah watak aslinya, kecuali dia bukanlah orang yang sama. Keluarga Sen telah berkhianat dan bersekutu dengan musuh. Seluruh anggota keluarga dijatuhi hukuman mati. Aku membiarkanmu tetap hidup hanya agar kau bisa menyaksikan sendiri. Inilah akibatnya jika berani mengkhianati rajamu ini. Xiao Jue, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuatmu menderita lebih dari sekadar kematian. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah mengorbankan segalanya untukmu. Demi membantumu naik tahta, kau bilang keluarga Sen bersekutu dengan musuh. Padahal itu semua hanya karena ayahku mengetahui rahasiamu yang tidak seharusnya diketahui orang lain. Di kehidupan kali ini, aku sudah menyusun rencana sejak 20 tahun yang lalu, menjadi ahli strategimu, merebut kepercayaanmu. Kau pikir aku ini adalah senjatamu. Padahal sebenarnya, akulah sang algojo yang akan menghabisimu. Su Huaixi. Sepertinya, sudah waktunya aku pergi menemui langsung sang istri pangeran wali kita. Nona, Anda sudah melamun sepanjang pagi. Chun Tao. Menurutmu, jika seseorang telah membunuh banyak nyawa di masa lalunya, apakah dia masih bisa memulai lembaran baru di kehidupan ini? Apakah yang Wang Fei maksud itu adalah yang mulia pangeran? Sen Jinghan. Hormat saya, Wang Fei, saya hanya kebetulan lewat. Mohon maaf jika saya bersikap lancang. Tuan Guru Sen, Anda terlalu sungkan. Chun Tao, tolong sajikan tehnya. Selama beberapa hari sejak Wang Fei menikah dan tinggal di kediaman ini, apakah Anda sudah mulai terbiasa? Benar-benar pesona memukau dari tokoh novel aslinya. Aura dan paket lengkap sang tokoh utama pria ini. Kalau dibandingkan dengan si Raja Iblis berwajah dingin itu, jelas-jelas beda kasta. Tahu tidak? Pangeran bertindak sangat tegas. Semua orang di istana sangat takut padanya. Hamba sudah bertahun-tahun berada di sisi pangeran. Hamba sangat tahu, terkadang cara pangeran memang terlalu kejam. Bulan lalu, Wakil Menteri Keuangan hanya salah memberikan laporan. Pangeran langsung memerintahkan dia dihukum pukul 20 kali saat dibawa keluar dari kediaman. Nyawanya sudah hampir melayang. 2 hari yang lalu, seorang pelayan memecahkan cangkir teh pangeran. Pangeran langsung mengasingkannya ke perbatasan. Padahal anak itu baru berusia 15 tahun. Guru Sen hari ini tiba-tiba datang dan mengatakan semua ini padaku. Sebenarnya apa maksud Anda? Hamba hanya merasa pangeran tidak pernah menghargai nyawa manusia. Mungkin cerita di novel aslinya memang benar. Xiao Jue memang sangat kejam, tapi pria yang kulihat juga bisa rapuh. Dia juga bisa memohon agar aku tidak pergi. Sebenarnya, mana sisi dirinya yang asli? Apa Tuan Putri tahu, sebelum pangeran membantu Baginda Raja naik tahta, beliau pernah membantai seluruh isi kota. Seluruh rakyat di kota itu, lebih dari 30.000 jiwa, hanya karena jenderal penjaga memaki beliau sebagai pengkhianat negara. Dia melakukan itu untuk menegaskan kekuasaannya. Mungkin saja hamba hanya merasa. Orang sepintar Tuan Putri pasti tahu bagaimana harus bersikap di hadapan pangeran. Di kehidupan ini, iblis dalam diri Xiao Jue jelas belum bangkit, dan dia belum melakukan kekejaman apapun. Bagaimana Guru Sen bisa tahu? Guru Sen, seseorang tidak bisa dihukum atas perbuatan yang belum dilakukannya. Ucapan Tuan Putri memang benar. Hamba yang terlalu lancang ikut campur. Pangeran, hamba kebetulan lewat, dan kebetulan bertemu dengan Tuan Putri. Oh, ya. Mulai sekarang, menjauhlah darinya. Hamba pamit undur diri. Apa yang dia katakan padamu? Bukan apa-apa, hanya ngobrol biasa. Su Huaixi, aku pikir kau berbeda dari mereka. Ternyata kau juga takut padaku.
Xiao Jue, sebenarnya apa yang sedang kau curigai? Apa yang kucurigai? Sebelumnya, ada rumor di ibu kota bahwa nona kedua dari keluarga Su menaruh hati pada guru besar Sen. Sekarang, kau dan Sen Jinhan terlihat begitu dekat. Masih perlukah aku menjelaskannya lebih jauh? Begitu dekat. Aku dan guru besar Sen hanya kebetulan bertemu dan mengobrol. Kau sama sekali tidak tahu kebenarannya. Dan hanya mengandalkan rumor di ibu kota. Lalu begitu saja salah paham padaku. Lalu, pernahkah kau berpikir, bagaimana perasaanku saat kau menerima Liu Yunseng? Sia-sia saja tadi aku berdebat dengan orang lain demi membelamu. Xiao Jue, kau benar-benar tidak punya hati. Aku belum pernah berbicara sepatah kata pun dengan wanita lain. Kau tidak perlu berdebat dengan orang lain demi diriku. Kau tidak berbicara dengan wanita lain. Itu karena kau memang tidak tertarik pada wanita. Bukan karena kau peduli dengan perasaanku. Di matamu, hanya ada kebohongan dan kecurigaan. Aku melakukan ini untuk melindungimu. Kau baru beberapa hari berada di kediaman ini. Tapi Sen Jinhan sudah beberapa kali kebetulan bertemu denganmu. Apa ini juga cuma kecurigaanku semata? Itu semua cuma kedokmu untuk membohongi diri sendiri. Xiao Jue, aku lelah. Lelah. Kau pasti sudah muak padaku dan tidak mau bicara lagi, kan? Di matamu, ketulusan hatiku, Su Huaixi, begitu murahan, benar-benar tidak ada harganya. Jika kau tidak mempercayaiku, maka posisi istri pangeran ini, lebih baik tidak usah kumiliki. Su Huaixi. Coba kau ulangi sekali lagi perkataanmu barusan. Jangan berpikir bahwa semua orang harus selalu menemanimu selamanya. Orang kejam dan tidak berperasaan sepertimu, sudah ditakdirkan untuk sendirian seumur hidup, dan mati merana menanggung penderitaan. Su Huaixi, sebenarnya siapa kau ini? Putri sah kedua dari Perdana Menteri Su, yang penakut dan pengecut. Bahkan nyaris tidak bisa membaca, meskipun aku terlahir kembali. Apalagi mengetahui apa yang terjadi setelah kematian di kehidupan sebelumnya. Katakan. Siapa kau? Gawat. Aku kelepasan bicara. Pemilik asli tubuh ini seharusnya tidak tahu semua ini. Kau bukan orang yang sengaja diutus ke sini. Kau tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi tidak tahu apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Hanya ada satu kemungkinan. Kau bukan dari dunia ini. Tidak peduli siapa dirimu. Tidak peduli dari mana asalmu. Di kehidupan ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Apa kau sudah gila? Apa kau tidak dengar baik-baik ucapanku barusan? Akhir hidupmu adalah mati tertembus ribuan anak panah. Tidak akan ada seorang pun yang mau bertahan di sisimu. Tidak ada siapapun. Kalau begitu, aku sendiri yang akan menulis ulang takdir itu. Kau bilang aku ini iblis pembunuh berdarah dingin. Aku mengakuinya. Kau bilang aku naik tahta di atas tumpukan mayat. Aku juga mengakuinya. Tapi saat kau bilang aku ditakdirkan hidup sendirian, aku tidak percaya itu. Bukankah kau pernah berjanji tidak akan membiarkanku sendirian lagi? Buktikan padaku. Aku tidak akan pergi. Aku sudah bilang, di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Aku akan menepati janjiku. Xiao Juan, aku akan selalu berada di sisimu. Dia bukanlah seorang tiran yang kejam. Hanya saja belum pernah ada seorang pun yang memberitahunya bagaimana rasanya dicintai. Xiao Juan.
Tadi kau bertanya siapa aku yang sebenarnya, kan? Aku ini bukanlah Su Huangxi. Setidaknya, bukan Su Huangxi dari dunia ini. Aku berasal dari dunia lain. Di tempat asalku, tidak ada seorang kaisar, tidak ada seorang pangeran, dan tidak ada dirimu. Aku pernah membaca sebuah novel. Dan isi novel itu menceritakan tentang dunia ini, duniamu. Aku tahu bagaimana akhir kisahmu, tertembus ribuan panah, dan jatuh dari atas tembok kota, tanpa ada satu orang pun yang berdiri di sisimu. Makanya awalnya aku sangat takut padamu. Aku ingin lari, ingin menjauh darimu. Aku takut nasibku akan seperti yang tertulis di dalam buku, tidak bisa bertahan hidup lebih dari 3 episode. Tapi kemudian aku sadar, kamu tidak seperti yang tertulis di buku itu. Kamu manusia biasa. Kamu juga bisa merasakan sakit. Kamu juga bisa merasa takut saat sendirian. Xiao Ke. Aku bukan orang dari dunia ini. Aku tidak tahu kenapa aku bisa ada di sini, dan aku juga tidak tahu kapan aku akan pergi. Itu tidak penting. Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa ada di sini? Semua itu sama sekali tidak penting. Yang terpenting adalah, sekarang kamu ada di sini. Di sisiku. Kamu bilang di duniamu tidak ada diriku. Tapi di sini ada kamu. Karena kamu sudah berani mengusik hatiku, jangan harap kamu bisa kabur. Su Huangxi. Kamu pikir apa yang bisa kamu ubah? Kirim surat ini ke kediaman Perdana Menteri. Katakan kalau aku punya urusan penting untuk dibicarakan. Nona. Semakin kamu peduli padanya, semakin besar pula titik lemahmu. Dan sebuah kelemahan adalah hal yang paling mematikan. Nona, apa kita benar-benar harus pergi? Perjamuan yang diadakan oleh Tuan Besar ini sangat mencurigakan. Mereka baru mengirim surat di tengah malam. Bilangnya sih jamuan keluarga untuk kangen-kangenan. Perasaanku sangat tidak enak. Nona, sudah hukum alamnya. Kalau sudah sampai di sini, mana mungkin kita bisa putar balik? Shen Jinghan tiba-tiba memanggil Xiao Ke pergi pagi ini. Dan di saat yang bersamaan, kediaman Perdana Menteri malah mengadakan perjamuan. Waktunya benar-benar terlalu kebetulan. Huangxi sudah datang. Ayo duduk. Ayah mengadakan perjamuan ini begitu mendadak. Baru semalam surat dikirim. Hari ini langsung dimulai. Orang yang tidak tahu mungkin akan mengira ayah takut jika menunggu 1 hari lagi. Sandiwara ini tidak akan bisa dilanjutkan. Adik, baru saja menikah dan masuk ke kediaman pangeran. Auramu sungguh luar biasa. Bahkan nada bicaramu pun sudah berbeda. Wah, ternyata benar-benar sudah naik derajat ya. Kakak ini bicara apa? Bagaimana kalau kakak juga coba cari sandaran orang besar? Oh iya, benar juga. Kakak sudah 3 tahun sibuk mencari jodoh. Para pembesar di ibu kota sepertinya malah lari ketakutan kalau melihat kakak. Cukup. Hari ini adalah perjamuan keluarga. Kita hanya berkumpul sebagai keluarga. Jangan bicarakan hal lain. Berkumpul sebagai keluarga. Pemilik asli tubuh ini sudah hidup di rumah ini selama 16 tahun. Berapa kali kau pernah benar-benar mempedulikannya? Sekarang malah sok ingin berkumpul sebagai keluarga. Huangxi, ayah bersulang untukmu. Untuk semua hal di masa lalu, ayah minta maaf padamu. Baru saja duduk sudah buru-buru mencekokiku minuman. Arak ini tidak beres. Ayah bilang ini perjamuan keluarga, tapi di antara mereka yang duduk di perjamuan ini, siapa yang pernah menganggap Huangxi sebagai bagian dari keluarga? Atau jangan-jangan, ada niat terselubung di balik jamuan makan ini? Adik, bicara apa kau ini? Ayah sudah berbaik hati mengundangmu pulang. Berbaik hati. Kalau begitu, bagaimana kalau kakak saja yang meminum arak ini untukku? Bukannya kakak bilang aku ini sudah naik derajat, maka anggap saja segelas arak ini sebagai tanda permintaan maaf dariku untuk kakak. Kakak mau minum atau tidak? Cukup, Su Huangxi. Sudah ku beri muka, jangan sampai kau tak tahu diuntung. Kau pikir karena sudah menikah dengan Pangeran Wali, kau bisa berbuat semaumu. Asal kau tahu, margamu itu Su, darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga Su. Hanya dengan satu patah kataku. Ayah, kau mau bilang apa? Mau bilang kalau hanya dengan satu patah katamu, kau bisa menghancurkan reputasiku sampai hancur lebur? Atau kau mau bilang kalau ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam arak ini? Ayah, aku datang ke sini hari ini bukan untuk bernostalgia. Aku datang ke sini untuk memberitahumu. Sejak Anda menyerahkanku kepada Raja Jinan, sebagai selir yang ke-108, Anda tidak pantas lagi memanggilku putri Anda. Berhenti kau.
Tunggu. Kenapa kepalaku pusing sekali? Nona, aku jelas-jelas tidak meminum arak ini. Jangan-jangan. Obatnya bukan di arak. Obatnya ada di makanannya. Kita dijebak. Xiao Ju, kali ini, akan kubuat kau merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali. Yang mulia, gawat, putri pingsan. Pangeran Wali, bagaimana Anda bisa ada di sini? Hamba baru saja mendengar kalau Huaixi sedang tidak enak badan. Hamba baru saja mau menjenguknya. Di mana dia? Dia sedang beristirahat di pavilion samping. Biar hamba yang mengantar Anda ke sana. Apa yang terjadi di sini? Huaixi, bagaimana dia bisa? Mohon ampuni hamba, Pangeran Wali. Ini semua karena hamba kurang tegas mendidiknya. Huaixi dia berani berselingkuh dengan seorang pelayan. Melakukan perbuatan yang sungguh tidak tahu malu ini. Sudah cukup bicaranya. Nyonya, jangan. Pelayan rendahan sepertimu berani menghalangiku. Su Huaixi sudah melakukan perbuatan bejat yang mencoreng nama baik keluarga. Masih takut dilihat orang. Minggir kau. Ibu. Kakak, kenapa kau ada di sini? Memangnya ibu pikir ini siapa? Aku. Tadi ibu bilang siapa yang berselingkuh dengan pelayan? Kakak, kau. Kalian benar-benar ingin menyingkirkanku sampai mati rupanya. Su Huaixi, bukankah kau selalu keras kepala? Setelah malam ini berlalu, akan kulihat bagaimana kau masih bisa berlagak suci di depan Pangeran Wali. Begitu berita perselingkuhanmu tersebar luas, apa kau pikir Pangeran Wali masih menginginkanmu? Adikku, jangan salahkan kakakmu ini. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja nasibmu yang terlalu mujur. Sudah waktunya roda nasib berputar, meracuni, memfitnah, dan menggerebek. Trik licik seperti ini sudah pernah kulihat 800 kali di drama televisi. Aku sudah 3 tahun bekerja di bagian pemalsuan. Stempel palsu macam apa yang belum pernah kulihat? Ini apa yang sebenarnya terjadi? Ayah bertanya padaku. Justru aku yang ingin bertanya pada ayah. Kenapa kakak bisa ada di dalam kamarku? Dengan pakaian yang berantakan pula. Ayah sengaja merancang jebakan kejam ini. Mulai dari meracuni, lalu menjebak, bahkan menggunakan kehormatan putri kandungnya sendiri sebagai alat taruhan. Inikah tradisi keluarga Su? Pantas saja, selama 16 tahun aku hidup di rumah ini, aku tidak pernah sekalipun merasa memiliki keluarga. Apa kau terluka? Tidak, aku sudah berpengalaman. Menteri Su, istriku telah diracuni di kediamanmu ini. Kita harus membuat perhitungan yang jelas soal ini. Istriku diracuni di rumahmu sendiri. Mengenai masalah ini, bagaimana caramu mempertanggungjawabkannya padaku? Aku pangeran, pasti ada kesalahpahaman. Huangxi itu putri kandungku. Bagaimana mungkin aku tega melakukannya? Lalu kenapa dia ada di sini dengan pakaian berantakan dan terkena obat perangsang? Menteri Su, kau mau bilang ini juga kesalahpahaman? Ayah, sudahlah, simpan saja alasanmu. Kalau ayah terus mengarang cerita, aku yang jadi malu mendengarnya. Kakau dasar anak, Menteri Su. Jaga bicaramu. Wei Jiahem, Menteri Su, soal urusan hari ini, kelak. Aku sendiri yang akan datang menagih perhitungan denganmu, dan aku tidak pernah menunda pembalasanku terlalu lama. Hebat sekali akalmu, Menteri Su. Meracuni dan menjebak. Rencanamu sangat terstruktur dan nyaris sempurna. Tapi pada akhirnya, kau gagal menahannya. Racunnya salah sasaran, dan malah mengorbankan putrimu sendiri. Kalau masalah ini sampai terbongkar, bagaimana kau akan menebusnya? Mohon redakan amarah Anda, Tuan Guru Agung. Ini semua salahku aku yang tidak becus. Kau bukan tidak becus, tapi kau bodoh. Kuberikan waktu 3 hari bersihkan kekacauan ini sampai tuntas. Jika sampai ada satu kata pun yang bocor keluar, kau tidak akan pernah duduk di kursi itu lagi. Xiao Jue, nyawamu memang sulit dicabut, tapi tidak masalah. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kamu sedang lihat apa? Melihatmu. Xiao Jue, aku ingin tanya satu hal padamu. Katakanlah. Hari ini di kediaman Perdana Menteri, saat kamu menerobos masuk,
Apa kamu tidak takut kalau aku benar-benar berselingkuh dengan pria lain? Kamu tidak akan melakukannya tahu dari mana? Bagaimana kalau iya? Su Huanxin. Kamu bilang, kamu bukan berasal dari dunia ini. Kamu tahu bahwa pada akhirnya aku akan mati tertembus ribuan panah. Kamu tahu aku akan kehilangan segalanya. Akan dikhianati dan ditinggalkan oleh semua orang. Akan berdiri sendirian di atas tembok kota itu. Tapi kamu tetap memilih untuk tinggal. Kamu tidak lari dariku. Kamu sudah tahu dengan jelas bagaimana akhirnya. Tapi kamu sama sekali tidak meninggalkanku. Seseorang yang bahkan tahu bahwa aku akan mati. Bagaimana mungkin dia akan mengkhianatiku? Su Huanxin, aku sudah tidak bisa hidup tanpamu. Jadi, jangan pernah tanya lagi kenapa aku mempercayaimu. Karena jika aku tidak mempercayaimu, aku pasti sudah gila. Tidak berguna, kalian semua benar-benar sampah tidak berguna. Perdana Menteri Su yang bodoh itu. Mengurus satu wanita saja tidak becus. Memberi obat perangsang saja sampai salah sasaran. Berniat menangkap basa perselingkuhan, malah menangkap putrinya sendiri. Lalu apa gunanya aku memelihara sekumpulan sampah seperti kalian? Hah? Paduka, mohon redakan amarah Anda. Hamba-hamba juga sama sekali tidak menyangka, gadis bernama Su Huanxin itu akan selicik ini. Karena orang lain sudah tidak bisa diandalkan lagi, maka aku sendiri yang akan turun tangan. Maksud Paduka adalah, Foan, kirim ini secara rahasia ke Beijing. Xiao Jue, bukankah kamu merasa dirimu kebal tak terkalahkan? Bukankah kamu berencana menyingkirkan semua lawanmu di istana? Aku justru ingin melihat, sanggupkah kamu menerima tebasan pedang dari tanganku sendiri? Chun Tao, cepatlah sedikit, sebentar lagi giliran kita. Xiao Fei, pelan-pelan. Mulai lagi deh setiap kali melihatnya, otakku otomatis memikirkan sosok pria mulia yang begitu sempurna. Tapi, apa mungkin pria yang benar-benar mulia akan menyebar fitnah di belakang orang lain? Bunga osmanthus di taman sedang mekar untuk terakhir kalinya. Hamba kebetulan lewat, jadi hamba memetik satu tangkai. Tuan Guru Sen sedang tidak sibuk hari ini. Tumben punya waktu untuk mampir ke halaman belakang kediaman Pangeran Wali. Dan kebetulan sekali bisa bertemu denganku di sini. Hamba sebenarnya datang untuk menyerahkan dokumen penting kepada pangeran. Namun saat melewati taman, hamba tidak sengaja melihat Tuan Putri. Teringat akan kejadian di kediaman Perdana Menteri beberapa hari yang lalu. Hamba jadi ingin menanyakan kabar Anda. Tuan Guru Sen baik sekali. Sebenarnya yang ingin hamba sampaikan adalah, mengingat insiden yang menimpa Tuan Putri di sana, bagaimana pangeran akan membalas Su Xiao, dan bagaimana dia akan menghukum Su Qiang. Menurut Tuan Putri puluhan nyawa anggota keluarga Su masih bisa bertahan hidup berapa lama lagi. Hamba sama sekali tidak bermaksud lain. Hamba hanya sudah terlalu lama mendampingi pangeran, jadi hamba sangat hafal. Dengan kelicikannya Tuan Putri adalah orang yang pintar, Anda harusnya bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Tuan Guru Sen, omong kosongmu sudah selesai. Aku sama sekali tidak peduli dengan nasib keluarga Su. Setiap kali kamu datang menemuiku, yang kamu bicarakan selalu hal yang sama. Xiao Jue itu kejam. Xiao Jue itu pembunuh berdarah dingin. Xiao Jue akan melukaiku. Xiao Jue bukanlah orang baik. Kamu tidak capek? Shen Jinhan. Sebenarnya apa yang sedang kamu takutkan? Takut kalau aku tetap berada di sisi Xiao Jue, akan membuat rencanamu gagal? Atau kamu takut? Aku sama sekali bukan seperti yang kamu kira. Yang bisa kamu jadikan bidak catur sesukamu. Su Huaixi, kamu berbeda dari dugaanku. Dugaanmu? Memangnya kamu pikir aku ini seperti apa? Penakut dan lemah. Percaya begitu saja pada semua ucapanmu. Tidak, yang aku pikirkan adalah, kamu seharusnya berada di pihakku. Kita berdualah yang seharusnya, istriku. Sejak kapan orang lain berhak ikut campur urusannya? Pangeran, kamu tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Shen Jinhan, aku sudah pernah bilang, jauhi dia. Pangeran salah paham, aku tidak akan mengulang ucapanku untuk kedua kalinya. Saya cuma mengobrol sebentar dengan Tuan Putri. Kenapa pangeran harus sebegitu curiganya, Anda? Pangeran, Guru Besar Sen, Yang Mulia Raja memanggil darurat.
Pemeran utama pria yang sangat licik, dan tokoh jahat yang dengan tulus melindungiku. Kenapa alur cerita novel aslinya bisa berubah drastis begini? Apakah sebenarnya ada sesuatu yang aku lewatkan? Apakah putri tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh pangeran? Saya hanya tidak ingin melihat Anda terluka. Pangeran tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Tapi anehnya, dia begitu terobsesi pada Anda. Mungkin itu bukan karena dia menyukai Anda, melainkan karena Anda bisa dimanfaatkan olehnya. Kamu bukanlah orang dari dunia ini. Aku sudah menyadarinya sejak lama. Kita berdualah orang yang sama. Dia tahu aku tidak berasal dari dunia ini. Dia tahu Xiao Jue tidak akan sakit kepala jika menyentuhku. Dia juga tahu bagaimana akhir nasib Xiao Jue kelak. Dia bilang seseorang bisa mengubah perilakunya, tapi tidak mungkin bisa mengubah sifat aslinya. Yang dia bicarakan bukanlah kehidupan di masa ini, tapi kehidupan sebelumnya. Bukan sekadar mendengar. Tapi aku memang sudah mengetahuinya sejak awal. Nona, Anda kenapa? Bukan alur ceritanya yang berubah, melainkan Shen Jinhan telah terlahir kembali. Lapor, Yang Mulia. Laporan militer sangat darurat dari perbatasan utara. Wakil Jenderal Kamp Utara, Li Chong, tadi malam memimpin 30.000 prajurit elit membelot ke pihak musuh. Perbatasan dalam bahaya. Yang Mulia, Li Chong adalah mantan bawahan Pangeran Wali. Dulu, Pangeran Wali lah yang mengangkatnya. Masalah ini pasti ada kaitannya dengan Pangeran Wali. Ucapan Tuan Zhang keliru meskipun Li Chong mantan bawahan Pangeran Wali. Tapi dia sudah dipindah tugaskan ke utara selama lebih dari 3 tahun. Apa hubungannya dengan Pangeran Wali? Kalau bukan karena Pangeran Wali yang melindunginya, mana berani Li Chong berkhianat? Pangeran Wali memegang seluruh kendali militer. Para jenderal perbatasan adalah orang-orang kepercayaannya. Sekarang setelah muncul pengkhianat, Pangeran Wali tidak bisa lari dari tanggung jawab. cukup. Pangeran Wali Xiao Jue sudah bertahun-tahun memimpin pasukan. Jasa dan pengorbanannya sangat besar. Tapi pengkhianatan Li Chong adalah masalah yang sangat serius dan harus diselidiki. Hamba bersedia membuktikan bahwa hamba tidak bersalah. Bagus. Aku memutuskan untuk mencabut kekuasaan militer Xiao Jue. Dia akan diasingkan ke perbatasan utara untuk memadamkan pemberontakan sebagai bentuk penebusan. Yang Mulia, jangan. Pemberontakan di utara belum padam. Jika kekuasaan militer Pangeran Wali dicabut sekarang, moral pasukan di garis depan akan goyah. Ini sama sekali tidak boleh terjadi. Justru karena moral pasukan di garis depan sedang goyah, kita harus menghukum Pangeran Wali dengan tegas. Jika tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban, bagaimana kita bisa meyakinkan para prajurit? Keputusanku sudah bulat, tidak perlu dibahas lagi. Paman, aku juga tidak ingin melakukan ini, tapi hukum negara harus ditegakkan. Sebagai seorang kaisar, aku tidak boleh pilih kasih. Apa paman ada keberatan? Hamba, terimalah titah kaisar. Paman sangat memahami arti pengabdian. Aku merasa sangat lega. Xiao Jue, perbatasan utara itu sangat dingin, dan pasukan pemberontak sangatlah ganas. Jika kau mati di sana, aku akan memberimu pemakaman yang sangat megah. Tuan Putri, Anda belum makan apapun sejak pagi. Apakah Anda sedang menunggu pangeran? Sejak Xiao Jue dipanggil ke istana kemarin, dia belum pulang semalaman. Kaisar menahan pangeran untuk membahas urusan negara. Hal seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya. Berbeda kali ini rasanya berbeda. Sejak dia pergi ke istana kemarin, perasaanku terus saja gelisah. Entah apa sebabnya. Aku merasa akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Nona, Anda terlalu banyak pikiran. Kekuasaan pangeran sangatlah besar. Bahkan kaisar pun sedikit segan padanya. Beliau pasti baik-baik saja, semoga saja begitu. Tuan Shen, beraninya kau menerobos halaman belakang kediaman pangeran di siang bolong. Apa kau tidak takut menjadi bahan gosip orang lain? Nona Su, ada satu hal, entah pantas atau tidak untuk aku sampaikan. Kalau begitu, tidak usah bicara. Tahukah Anda,
Nona Su, hari ini, di aula utama istana, kekuasaan militer pangeran telah dicabut, dan dia diasingkan ke perbatasan utara. Apa katamu? Xiao Jue dipindah tugaskan ke wilayah utara. Pada sidang istana pagi ini, Li Chong berkhianat dan membelot ke pihak musuh. Pangeran tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kaisar melucuti kekuasaan militernya, dan menurunkannya menjadi wakil jenderal pasukan utara. Dia harus segera meninggalkan ibu kota. Xiao Jue diturunkan pangkatnya. Padahal di dalam novel tidak ada jalan cerita seperti ini. Apa jangan-jangan efek kupu-kupu itu benar-benar sekuat ini? Nona Su, kau pasti sudah mengerti sekarang. Xiao Jue bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa memberimu apapun, bahkan sebuah janji. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Nona Su, sudah kubilang, kita ini senasib. Sama-sama pion yang dimanfaatkan. Sama-sama bidak yang dibuang begitu saja. Dan kita berdua adalah orang yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Tuan Besar Sen, aku tidak mengerti apa maksudmu. Su Huaixi, kau bukanlah dia. Kau bukan lagi gadis yang penakut dan penurut. Nona kedua keluarga Su yang selalu pasrah pada nasib. Kau berasal dari tempat lain, kan? Nona Su, kau dan aku bukanlah musuh. Justru sebaliknya, kita adalah dua orang yang paling pantas untuk bersekutu di dunia ini. Nona Su, asalkan kita berdua bekerja sama, setelah semuanya berhasil, aku berjanji, kita akan berbagi tahta. Apa katamu? Aku menjanjikanmu posisi permaisuri, seluruh kekuasaanku, harta, dan kedudukan, bahkan seluruh negeri ini, akan kita bagi dua. Sen Jinhan. Kau sudah gila. Sen Jinhan yang ada di dalam buku itu sangat lembut dan baik hati, sangat mulia dan suci. Dia hidup demi rakyat jelata, seorang ksatria yang rela mengorbankan segalanya. Tapi sekarang, kenapa kau berubah menjadi sejahat ini? Berada di puncak kekuasaan masih belum cukup bagimu. Kau bahkan ingin merebut tahta dan mengganti dinasti. Apa kau tidak takut terkena karma? Su Huaixi, kau pikir aku menginginkan semua ini? Hah, karma? Di kehidupanku yang sebelumnya, aku menghabiskan separuh hidupku demi menyelamatkan rakyat. Saat bencana alam terjadi, aku membuka lumbung dan membagikan makanan. Kuhabiskan seluruh hartaku dan saat kekacauan terjadi, aku berlari ke sana kemari demi menjaga kedamaian dunia. Tapi pada akhirnya, selain nama baik yang omong kosong itu, memangnya apa yang kudapatkan? Aku sudah mengorbankan segalanya demi Xiao Jue. Membantunya merebut tahta. Menyingkirkan semua rintangan untuknya. Aku menganggapnya sebagai junjunganku, sebagai sahabat sejatiku, tapi apa balasannya? Dia malah membantai seluruh anggota keluargaku, tanpa sisa satupun. Tapi di dalam buku tertulis, keluarga Sen bersekongkol dengan bangsa asing dan berniat makar. Pangeran Wali hanya menjalankan titah kaisar untuk menghukum keluargamu. Kaisarlah yang menjatuhkan perintah itu. Bersekongkol dengan bangsa asing. Apa kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Sepanjang hidupnya, ayahku adalah pejabat yang jujur, hidup lurus dan sangat bersih. Satu-satunya kesalahan yang dia lakukan, hanyalah melahirkan putra sepertiku. Hanya karena aku membantu Xiao Jue merebut kekuasaan. Kaisar pun berniat menyingkirkan keluarga Sen. Dan karena Kaisar ingin melenyapkan keluarga Sen, Xiao Jue dengan tega menghancurkan keluargaku dengan tangannya sendiri. Nona Su, coba aku tanya padamu. Jika kamu berada di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Nona Su, aku tidak akan memaksamu, pikirkanlah baik-baik. Dulu, kamu pernah menyukaiku. Su Huaixi yang dulu, pernah menyulam kantong wangi selama 3 bulan, tapi tidak pernah berani memberikannya padaku. Lalu dia menangis selama 3 hari penuh. Perasaan tulus itu akan selalu aku ingat. Aku bukanlah wanita itu. Itu tidak penting seperti yang pernah kubilang, asal kamu memintanya. Aku pasti akan membantumu, janjiku ini berlaku selamanya. Xiao Jue sekarang sedang pergi meninggalkan ibu kota. Jika kamu sudah membulatkan tekad, datanglah mencariku kapan saja. Tuan Putri, apa yang baru saja dikatakan Tuan Muda Sen? Chun Tao, segera bereskan barang-barang kita. Kita pergi ke Beijing untuk mencari Xiao Jue. Tuan Putri, Beijing itu sangat jauh. Perjalanan ke sana terlalu berbahaya. Justru karena dia takut aku dalam bahaya, jadi dia menyuruhku menunggunya di ibu kota. Tapi, aku sudah tidak mau menunggu lagi. Kemanapun Tuan Putri pergi, hamba akan selalu ikut.
Xiao Jue. Perjalanan di depan sangatlah berbahaya, biar aku yang menemanimu. Yang Mulia Guru Agung, duduklah. Yang Mulia, ada satu hal yang mengganjal di hati hamba. Pasukan pemberontak di Beijing berjumlah 30.000 orang. Pangeran Wali pergi ke sana dengan dalih memadamkan pemberontakan. Tapi sebenarnya dia sedang mengantar nyawa. Namun, bagaimana jika dia selamat? Bukankah itu sama saja dengan melepaskan harimau kembali ke hutan? Yang Mulia, pengaruh Pangeran Wali sudah terlalu mengakar. Bahkan separuh pejabat di istana masih setia kepadanya. Jika dia berhasil memperkuat posisinya di Beijing, lalu bangkit kembali. Guru Agung terlalu khawatir. Aku sudah punya rencana sendiri. Maksud Yang Mulia. Guru Agung. Apa kau pikir aku sebodoh itu membiarkan Xiao Jue pulang dengan selamat? Pemimpin pasukan Beijing saat ini adalah orangku. Yang Mulia sungguh brilian dan penuh perhitungan. Hamba sangat mengaguminya. Begitu Xiao Jue menginjakan kaki di Beijing, orang-orangku akan menyambutnya dengan hangat. Guru Agung hanya perlu membantuku mengawasi ibu kota. Orang-orang yang masih berpihak pada Xiao Jue, jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Hamba laksanakan, Yang Mulia. Yang Mulia, maaf jika hamba lancang bertanya. Lalu, bagaimana Yang Mulia akan mengurus Su Huaixi? Wanita yang sudah dibuang oleh Xiao Jue itu sama sekali tidak penting. Biarkan saja dia membusuk perlahan di kediaman Perdana Menteri. Xiao Jue, Beijing itu tempat yang sangat dingin dan kejam. Dengan pasukan pemberontak dan Xiongnu di mana-mana, aku akan segera mengirimmu ke neraka. Nona, pelan-pelan. Hamba hampir jatuh ini. Xiao Jue, waktu itu kau yang menangkapku. Kali ini, giliranku yang berlari menujumu. Ah. Nek, apa yang terjadi pada kalian? Nona, tolong beri kami sedikit makanan. Kemana orang-orang lainnya di sini? Pasukan pemberontak. Pasukan pemberontak membakar desa kami. Anak laki-laki dan menantuku. Semuanya sudah mati. Hanya tersisa aku dan anak ini, aku akan membunuh mereka. Aku akan membunuh para jahanam itu. Mereka telah membunuh ayahku, membunuh ibuku, dan juga menghina adik perempuanku. Nona. Nek, ini air untuk kalian. Makanan ini juga untuk kalian. Pasukan pemberontak berjarak 200 li di depan. Pangeran Wali Xiao Jue sedang menahan mereka untuk kalian di sana. Jika ada yang ingin pergi bersamaku, untuk membalaskan dendam keluarga kalian, ikutlah denganku. Aku akan ikut denganmu. Nenek tua ini memang sudah tidak kuat bertarung, tapi aku sudah tidak peduli dengan nyawa ini. Asalkan aku bisa menggigit para jahanam itu. Xiao Jue, bertahanlah sebentar lagi. Aku datang membawa rakyatmu untuk menyusulmu. Yang Mulia, inilah kamp militer Beijing. 30.000 prajurit, ini bahkan tidak sampai 3.000. Di mana gaji dan persediaan makanan dari istana? Hamba Jenderal Zhou, memberi salam pada Yang Mulia. Yang Mulia datang dari jauh. Maafkan hamba karena tidak menyambut kedatangan Anda. Mohon ampuni hamba, mohon ampuni hamba. Jenderal Zhou, ada berapa prajurit di kamp militer Beijing sekarang? Menjawab Yang Mulia. 3.200 prajurit elit. Semuanya adalah prajurit tangguh yang pandai bertempur. Prajurit elit, cuma segini. Lalu persediaan makanannya, lalu persenjataannya, gaji prajurit dari istana belum juga tiba. Persediaan makanan hanya cukup untuk 3 hari. Untuk persenjataan, yang lama masih bisa dipakai. Kita harus berhemat sebisa mungkin. 3.000 prajurit sisa, makanan untuk 3 hari, dan senjata berkarat. Ternyata Kaisar mengirimku bukan untuk memadamkan pemberontakan. Mereka memang sengaja mengirimku ke sini untuk mati. Lapor, pasukan Han menyerang. Jaraknya sudah dekat. Pasukan mereka sekitar 20.000 orang. Yang Mulia, jumlah musuh terlalu banyak. Hamba sarankan kita mundur. Sampaikan perintahku. Siapkan pasukan untuk bertempur. Yang Mulia, 20.000 melawan 3.000. Ini.
Jenderal Zhou, kalau kau takut, kau boleh bersembunyi saja di perkemahan. Pergilah. Tapi kalau kau pergi, jangan pernah kembali lagi. Hari ini, hanya ada dua pilihan. Menang dan kita pulang atau kalau kalah, kita semua mati bersama di sini. Gugur demi negara. Ah. Ah. Pangeran, musuh terlalu banyak. Ayo kita mundur. Bantai mereka semua, habisi mereka. Agar kita bisa melapor kepada Baginda Raja. Ah. 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 Tuan muda. Ah. Yang mulia, cepat bawa aku pergi dari sini. Xiao Juan, jangan takut. Aku di sini bersamamu. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan mencarimu lagi. Ada laporan untuk Baginda Raja. Pangeran Wali Xiao Jian telah tewas. Tewas. Pangeran Wali terkena panah beracun. Dan jatuh dari tebing ke dalam sungai. Bagus. Bagus sekali. Xiao Jue, akhirnya tiba juga hari kehancuranmu. Bukannya selama ini kau yang merasa menopang kerajaan ini untukku. Sekarang aku ingin lihat, tanpa dirimu, apakah kerajaan ini masih bisa berjalan seperti biasa? Baginda Raja. Tuan Guru, kau datang di saat yang tepat. Coba lihat ini, Xiao Jue terkena panah beracun, terjatuh dari tebing ke dalam air. Dan kini keberadaannya tidak diketahui. Hahaha. Yang mulia. Hahaha. Jika dia hidup, harus ada orangnya. Jika dia mati, harus ada mayatnya. Xiao Jue itu sangat susah mati. Di kehidupan yang lalu. Maksud hamba adalah, jika kita tidak melihat mayatnya dengan mata kepala sendiri, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dia sudah mati. Bagaimana jika dia diselamatkan oleh seseorang? Bagaimana jika dia berhasil sembuh dari lukanya? Bagaimana jika dia bangkit kembali untuk membalas dendam? Tuan Guru, apakah kau pikir penilaianku salah? Hamba tidak berani. Hamba hanya mengingatkan Yang Mulia, bahwa mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Perkataanmu benar. Sebarkan perintahku, lakukan pencarian di sepanjang sungai, bawa dia ke hadapanku, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Siapapun yang berhasil menemukan Xiao Jue, akan kuberikan 10.000 keping emas dan gelar bangsawan tertinggi. Yang Mulia sungguh bijaksana. Yang Mulia, masih ada satu orang lagi, Su Huaixi. Ada laporan bahwa dia juga berada di perbatasan utara. Seorang wanita tidak akan bisa menjadi ancaman. Jika kalian berhasil menemukan Xiao Jue, habisi saja wanita itu sekalian. Xiao Jue, entah kau masih hidup atau sudah mati, aku akan memastikan jiwamu terkutuk selamanya.
Xiao Jue. Xiao Jue. Darahnya berwarna hitam pekat. Ini racun. Xiao Jue, bangunlah. Kau tidak boleh mati. Kau sudah berjanji akan menikahiku. Kumohon tolong selamatkan dia. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Aku benar-benar tidak bisa, tapi guruku pasti bisa. Beliau tinggal di daerah pegunungan ini. Jubah hijau panjang, labu obat emas, tongkat bambu, keranjang bambu. Jangan-jangan kau. Kau orang dari lembah Raja Obat. Kau tahu soal lembah Raja Obat. Kumohon tolong selamatkan dia. Dasar bocah nakal, bisa-bisanya kau mencari masalah untuk gurumu ini. Racun dingin ini sangat ganas dalam 7 hari. Aliran darahnya akan membeku dan dia akan mati. Tuan tua kumohon, selamatkan dia. Dia tidak boleh mati. Racunnya sudah merasuk ke tulang sumsum. Aku bisa mencobanya, tapi kau sendiri juga terkena tusukan pedang. Kalau tidak segera diobati, kau akan mati lebih dulu darinya. Aku tidak apa-apa, selamatkan dia dulu. Racun ini bisa disembuhkan, tapi racun di tubuhnya sudah terlalu dalam. Sekalipun racunnya berhasil dihilangkan, jiwanya akan terperangkap di dalam dunia ilusi. Dia tidak akan pernah sadar, kecuali apa? Kecuali ada yang bisa masuk ke dunia ilusi itu, dan membawanya kembali. Biar aku yang pergi, tapi jika gagal, jiwamu sendiri juga akan ikut terperangkap di sana, dan tidak akan pernah bisa keluar selamanya. Xiao Jue, selama ini selalu aku yang menunggumu, kali ini giliranku yang menyelamatkanmu. Tuan tua, beritahu aku apa yang harus kulakukan. Minumlah obat ini. Jiwamu akan keluar dari raga dan masuk ke dunia ilusi. Tapi kau harus ingat, luka apapun yang kau alami di sana, tubuh aslimu juga akan merasakan luka yang sama. Dan jika kau mati di dunia ilusi itu, kau benar-benar tidak akan pernah bangun lagi. Temukan dia, dan bawa dia kembali. Takdir yang pahit. Tapi tetaplah sebuah takdir. Tuan sedang dalam bahaya, cepat kemari. Jadi ini dunia ilusi Xiao Jue. Xiao Jue. Xiao Jue, ini aku. Apa kau juga datang untuk membunuhku? Xiao Jue. Coba kamu lihat baik-baik. Aku ini siapa? Semua orang ingin membunuh pangeran ini. Kamu juga sama saja. Aku datang bukan untuk membunuhmu. Aku datang untuk membawamu pulang. Siapa yang memimpin pasukan untuk memberontak, membantai 17 orang dalam semalam hanya demi sebuah serangan? Padahal kita ini satu keluarga. Kalau kamu pergi, jangan pernah kembali lagi. Aku pernah bilang, di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Aku menepati janjiku. Xiao Jiu, aku akan selalu ada di sisimu. Diam, kalian semua cuma ingin menipu pangeran ini. Gawat. Melihat keadaan seperti ini, dia tidak akan bertahan lebih dari 15 menit lagi. Aku tidak boleh mati di sini. Aku belum membawanya pulang. Xiao Jue, ada yang sedang menunggumu. Pulanglah.
Xiao Jue, ini aku. Aku sudah bilang. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Aku pasti menepati janjiku. Xiao Jue, aku akan selalu ada di sisimu. Di kehidupan selanjutnya pun, aku akan tetap mencarimu. Xiao Jue, apa kamu mengenali barang ini? Itu milikku. Sekarang ini milik pangeran. Begitu saja mau direbut. Huanxi. Akhirnya kamu mengenaliku. Aku hampir saja. Xiao Jue. Aku selalu menunggumu pulang. Hampir saja. Hampir saja aku kehilangan dirimu. Aku akan selalu ada di sisimu. Sepertinya kakek tua ini datang di saat yang kurang tepat. Kek, tunggu. Jangan pergi. Obatnya sudah mau dingin, kakek panaskan dulu ya, kalian lanjutkan saja. Guru. Aku berniat memberikan gelar Anumerta pada Pangeran Wali. Bagaimana menurutmu? Yang mulia, hamba rasa itu belum cukup, sangat tidak cukup. Yang mulia memberikan gelar kepada Xiao Jue, memberinya gelar kehormatan dan menempatkannya di kuil leluhur. Semua itu hanya berlaku untuk orang yang sudah mati. Tapi apakah Xiao Jue benar-benar sudah mati? Yang mulia tahu persis kebenarannya. Tanpa jasad, berarti tidak ada bukti. Dan tanpa bukti, para pengikut setia Xiao Jue tidak akan pernah menyerah. Mereka akan terus menunggu. Mereka akan mencari, dan mulai curiga. Kecurigaan itu ibarat benih sekali ditanam, ia akan berakar dan tumbuh. Dan saat hari di mana Xiao Jue benar-benar kembali, benih itu akan berubah menjadi pedang pemberontakan yang mematikan. Aku ini kaisar. Apapun yang kulakukan, aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Tentu saja Yang Mulia tidak perlu menjelaskannya pada hamba. Tapi Yang Mulia harus bisa mempertanggungjawabkannya pada seluruh rakyat. Selama bertahun-tahun Xiao Jue telah menguasai istana. Pengikutnya tersebar di mana-mana. Jika kita tidak bersandiwara dengan baik, bagaimana bisa meyakinkan mereka? Bagaimana cara membungkam mulut semua orang? Guru bicara dengan sangat mudah. Kalau begitu, biar aku tanya padamu. Kau bilang ini belum cukup. Lalu apa yang cukup? Menemukan jasad Xiao Jue. Aku juga ingin menemukannya. Tapi apakah bisa? Jika jasadnya tak bisa ditemukan, maka hancurkan saja reputasinya. Buat dia hidup lebih menderita daripada mati. Buat dia dikhianati dan ditinggalkan oleh semua orang. Buat seluruh dunia membenci dan meludahinya. Cukup, Shen Jinhan. Aku menghormatimu sebagai guruku, sebagai pembimbingku. Tapi kau harus ingat satu hal. Aku ini kaisar. Dunia ini adalah milikku. Apapun yang kulakukan, itu adalah keputusanku mutlak. Hamba melakukan ini demi kebaikan Anda, Yang Mulia. Demi kebaikanku, katamu, guru. Rencana busuk apa yang sebenarnya sedang kau susun di kepalamu? Kau pikir aku tidak tahu? Mundurlah. Aku lelah. Yang Mulia, ada hal-hal yang tak sanggup Anda putuskan sendiri. Hamba bisa mengambil keputusan itu untuk Anda. Shen Qinghan, kau pikir kau ini siapa? Sebagai menteriku, jika aku menyuruhmu hidup, kau hidup. Jika aku menyuruhmu mati, kau harus mati. Sakit. Luka ini tidak sakit. Tapi hatiku yang sakit. Dasar mulut manis. Pangeran, bawahan ini terlambat datang. Yelan. Langkah pertama kita mau kemana? Ke kamp militer Beijing. Mencari Zhou. Lalu, Lalu kembali ke ibu kota.
membuat perhitungan dengan kaisar. Baiklah. Ke ujung dunia sekalipun, aku akan selalu menemanimu. Kapan utusan dari Yang Mulia akan tiba? Bagaimana dengan Xiao Jue? Pasukan yang kita utus belum berhasil menemukannya. Komandan Zhou. Ku dengar. Hadir. Xiao Jue. Xiao Jue. Kau belum mati. Hormat kepada pangeran. Di dalam novel sama sekali tidak ada adegan ini. Xiao Jue ternyata masih punya begitu banyak pengawal bayangan. Pasukan ini, kemegahan ini, di buku tidak pernah disebutkan sedikit pun. Apakah ini perlakuan yang pantas untuk seorang tokoh antagonis? Sepertinya alur cerita di buku sudah benar-benar tidak bisa dipercaya lagi. Bagaimana mungkin? Jatuh dari tebing ke dalam derasnya air, dan tubuhnya tertembus panah beracun. Aku sudah menyiapkan jebakan sebesar ini. Xiao Jue rupanya masih belum mati. Pecundang, kalian semua ini segerombolan pecundang yang tidak berguna. 30.000 prajurit elit, tidak bisa membunuh satu orang yang sudah diracuni. Yang Mulia, amarah Anda besar sekali ya. Tuan Guru, Anda pernah bilang, Xiao Jue pasti mati. Hamba memang salah perhitungan, tapi hamba tidak akan salah untuk kedua kalinya, Tuan Guru. Yang Mulia, di kehidupan sebelumnya, hamba telah membunuh banyak orang demi Xiao Jue. Di kehidupan kali ini, hamba akan membunuh orang pertama demi diri hamba sendiri. Keluarlah. Kau membunuh Baginda. Yang Mulia, Baginda mangkat mendadak. Negara tidak boleh tanpa pemimpin walau sehari. Anda adalah wanita yang cerdas, Yang Mulia. Hamba butuh bantuan Anda untuk satu hal. Umumkan ke seluruh penjuru bahwa Baginda telah wafat. Dukung Kaisar Yu naik tahta. Anda akan memerintah dari balik tirai. Dan hamba akan mendampingi sebagai pejabat wali raja. Bagaimana jika aku menolaknya? Menurut Anda, apa hamba sedang berdiskusi dengan Anda, Yang Mulia? Baiklah, aku setuju. Keputusan yang sangat bijaksana, Yang Mulia. Laporan kilat, Pangeran, Baginda Kaisar mangkat mendadak. Kematian mendadak Baginda adalah rahasia istana. Baginda wafat malam ini di ruang kerja kekaisaran. Permaisuri telah mengumumkannya ke seluruh negeri. Beliau mendukung Kaisar Yu naik tahta, dan Tuan Guru Shen bertindak sebagai pejabat wali raja. Alur cerita di dalam buku tidak seperti ini. Semuanya sudah berubah. Tidak mungkin bagian ini tidak ada di buku. Di dalam buku, Shen Jinghan, meskipun kelak dia membantu Kaisar menyatukan dunia, dia tidak pernah duduk di posisi wali raja. Kaisar di buku juga tidak pernah turun tahta. Semuanya benar-benar berbeda. Permainan catur ini jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Ada satu hal yang belum sempat aku beritahu padamu. Shen Jinghan dia tahu kalau aku bukan dari dunia ini. Dia pernah bilang, kalau kami adalah orang yang sama. Bahkan, dengan semua hal yang sedang terjadi saat ini, sepertinya semua sudah ada dalam kendalinya. Xiao Jue, aku curiga Shen Jinghan telah terlahir kembali. Punya keberanian saja tidak cukup. Kita harus lihat, apa dia mampu melanjutkan permainan ini. Lagi pula, yang terlahir kembali bukan hanya dia seorang. Apa? Di kehidupanku yang lalu, aku sebatang kara. Mati tertembus puluhan ribu anak panah. Sebelum mati, aku berpikir, jika ada kesempatan kedua, aku ingin mencari seseorang yang bersedia berdiri di sisiku. Dan kemudian, kau pun hadir. Jue, kau ini benar-benar bodoh.
Tunggu sampai aku berhasil merebut seluruh kekuasaan militer, membersihkan para pengkhianat, dan menjadikan takhta ini sebagai maharmu. Untuk mempersuntingmu sebagai ratuku, kemanapun kau pergi, aku akan selalu menemanimu. Tuan Xiao benar-benar bernasib baik, jatuh ke jurang, tenggelam di sungai, terkena panah beracun. Tapi anehnya, kau bisa kembali tanpa luka sedikit pun. Apa yang mulia Pangeran Wali sedang mengkhawatirkan hamba? Aku hanya berpikir. Ada 20.000 pemberontak di perbatasan utara. Kau membawa 3.000 prajurit sisa, tapi bukan saja selamat. Kau bahkan tidak terluka sama sekali. Bagaimana sebenarnya kau memimpin perang itu? Yang mulia benar Tuan Xiao pergi ke utara. Berdalih menumpas pemberontakan, tapi malah kembali dengan selamat tanpa celah. Kami semua tentu saja merasa curiga. Apa yang kau curigai, Tuan Zhang? Hamba. Hamba curiga pasukan utara diam-diam bersekongkol dengan musuh. Dan sengaja membiarkan para pemberontak itu lolos. Bersekongkol. Aku bertarung mati-matian dan berdarah-darah di medan perang. Sementara kau duduk bersantai menikmati hidup di ibu kota. Sekarang kau menuduhku berkhianat dengan musuh asing. Coba katakan sekali lagi. Tenanglah, Tuan Xiao. Tuan Zhang hanya peduli pada urusan negara. Kenapa kau harus semarah ini? Ataukah Tuan Xiao memang merasa bersalah? Sun Tao, apa kau merasa? Aku bertambah gemuk. Tidak kok, itu cuma perasaan Nona saja. Nona malah kurusan karena perjalanan kita beberapa hari ini. Apanya yang gemuk, tapi rok di bagian pinggangku rasanya sedikit lebih ketat. Aneh juga, padahal beberapa hari ini aku tidak makan banyak. Kenapa pinggangku malah membesar? Nona kenapa? Tidak apa-apa, hanya tiba-tiba sedikit mual. Nona, hamba akan pergi memanggil tabib sekarang juga. Selamat, Yang Mulia. Ini adalah denyut nadi kehamilan, usianya sudah lebih dari 1 bulan. 1 bulan. Aku akan menjadi seorang ibu. Pantas saja aku merasa mual. Nona, Anda sedang mengandung pangeran kecil. Pangeran pasti akan sangat kegirangan saat mengetahuinya. Tunggu sampai beliau selesai sidang istana. Aku ingin memberitahunya sendiri. Xiao Jue, kau akan menjadi seorang ayah. Hamba masih ada satu hal yang mohon dijelaskan oleh Yang Mulia dan Ibu Suri. Pengangkatan Sen Jinhan sama sekali tidak sah. Dan tidak berdasar posisi hamba sebagai pangeran pemangku tahta. Adalah anugerah langsung dari mendiang kaisar terdahulu. Lalu, siapa yang mengangkat guru besar Sen sebagai pelaksana tugas pangeran pemangku tahta ini? Jangan-jangan kaisar baru yang bahkan belum bisa memegang kuas dan menulis. Tuan Xiao, perkataan Anda ini, apakah Anda sedang meragukan titah dari Yang Mulia Ibu Suri? Titah Ibu Suri. Mendiang kaisar mangkat mendadak. Ibu Suri membantu kaisar muda naik tahta, tanpa berunding dengan para kerabat kerajaan, tanpa melalui persetujuan Dewan Kabinet. Siapa yang berani mengakui titah semacam ini? Xiao Kuan. Kau jangan terlalu keterlaluan. Aku keterlaluan. Pangeran pemangku tahta dituduh membunuh kaisar dan merebut tahta, serta menjadikan kaisar muda sebagai boneka. Sebenarnya siapa yang keterlaluan? Tuan Xiao sungguh pandai bersilat lidah. Aku akan mengingatnya. Sidang dibubarkan. Kasim Fuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita lihat saja nanti. Kekuasaan di negeri ini akan segera berubah. Tuan Xiao, mohon tunggu sebentar. Ibu Suri meminta Anda untuk datang ke istana dalam. Ada hal sangat penting yang ingin beliau bicarakan. Hal apa? Yang Mulia tidak mengatakannya. Beliau hanya berpesan bahwa ini sangat mendesak. Pangeran, Anda diharap segera ke sana. Kau kembalilah ke kediaman lebih dulu. Beritahu istriku, aku akan pulang agak terlambat. Ayo pergi. Nona, sudah saya longgarkan sedikit bagian ini. Sekarang tidak terlalu ketat lagi, kan? Chun Tao, menurutmu, apa Xiao Jue akan menyukai anak ini? Pangeran sangat mencintai Anda. Nona, tentu saja beliau juga akan menyukai pangeran kecil kita. Sen Jinghan. Chun Tao, keluarlah dulu.
Yang mulia Pangeran Wali, ini adalah halaman belakang kediaman Pangeran Wali. Kau berani datang ke sini sendirian, tidak takut memancing gosip. Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu kalau Nona Su diam-diam menyembunyikan kejutan sebesar ini? Kabar yang sampai ke telinga Tuan Sen rupanya sangat cepat. Tabib baru saja pergi. Dan kau sudah tahu, sebenarnya ada berapa banyak mata-mata yang kau tanam di kediaman ini. Su Huaixi, aku terus berpikir, kenapa harus kau? Di kehidupan sebelumnya, kau mati begitu saja tanpa ada yang peduli. Tapi di kehidupan ini, kau malah menjadi istrinya, bahkan mengandung anaknya. Kita ini berasal dari tempat yang sama. Kita berdua tidak berasal dari dunia ini. Kita sama-sama tahu bagaimana akhir kisahnya. Dan kita sama-sama hanya dimanfaatkan olehnya. Xiao Jue tidak pernah memanfaatkanku. Tidak memanfaatkanmu? Hah? Lalu, kenapa dia mempertahankanmu di sisinya? Itu karena sakit kepalanya akan hilang setiap kali dia menyentuhmu. Karena kau berguna untuknya. Memangnya apa bedanya itu dengan memanfaatkanmu? Sen Jinghan, cukup. Kau selalu bilang kalau kita ini sama. Tapi kau tidak pernah bertanya padaku, apakah aku bersedia berada di pihakmu? Kau anggap apa Su Huaixi itu? Sebuah bidak catur, sebuah alat. Celah yang bisa kau manfaatkan untuk balas dendam pada Xiao Jue. Kau bilang, Su Huaixi yang asli menyukaimu, menyulam kantong wewangian selama 3 bulan tapi tak pernah berani memberikannya, dan menangis selama 3 hari. Tapi aku bukan dia. Aku bukan si penakut dan penurut, yang pasrah pada nasib seperti nona kedua keluarga Su. Aku ini orang dari dunia lain. Di dunia itu, aku sudah membaca kisahmu. Aku tahu betul orang seperti apa kau sebenarnya. Lembut dan berbudi luhur, berhati bersih dan mulia, rela mengorbankan segalanya demi rakyat jelata. Tapi lihatlah dirimu yang sekarang. Haus kekuasaan dan merampas tahta, penuh tipu muslihat dan memanfaatkan orang lain. Sen Jinghan, kau sudah bukan dirimu yang dulu lagi. Lalu apa balasannya untuk diriku yang dulu? Seluruh keluargaku dihukum mati. Keluargaku hancur berantakan. Su Huaixi, kau tidak mengerti. Kau tidak akan pernah mengerti. Aku sudah lama memperhatikanmu. Sejak hari pertama kau masuk ke kediaman ini. Sejak hari di mana kau jatuh dari tembok dan menabrakku. Aku selalu berpikir, jika saja orang pertama yang bertemu denganmu waktu itu adalah aku, apakah akhirnya akan berbeda, Su Huaixi? Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Ikutlah denganku. Aku tidak sudi ikut denganmu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Pengawal, bawa dia pergi. Xiao Jue, tolong aku. Permaisuri memanggilku kemari. Hanya untuk meminum secangkir teh dingin ini. Sen Jinghan berniat membunuh Yang Mulia. Aku sungguh tidak punya pilihan lain. Pertarungan antara pangeran dan Sen Jinghan cepat atau lambat pasti akan terjadi. Aku sudah tahu. Jika kelak pangeran memenangkannya, bisakah kau melepaskan aku dan Kaisar? Aku bersedia membawa anakku dan pergi dari istana ini. Dan tidak akan pernah kembali. Ibu Suri Jing bukanlah orang yang takut mati. Lalu kenapa Yang Mulia Ratu tiba-tiba mengatakan ini padaku? Sen Jinghan menyuruh para pelayannya pergi setelah sidang istana selesai. Kini dia telah diam-diam keluar dari istana. Gawat, ini taktik pengalihan. Chun Tao, bangun, Chun Tao, Chun Tao. Pangeran, Sen Jinghan telah menculik Tuan Putri. Hamba tidak bisa menghentikannya. Cepat selamatkan Tuan Putri. Sen Jinghan. Pangeran, 3.000 pasukan kavaleri elit sudah bersiap di posisi. Pasukan telah mengepung gerbang kota. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kalian takutkan? Xiao Jue adalah pangeran yang ditunjuk langsung oleh mendiang kaisar. Mana mungkin dia berani memberontak? Apa maksud semua ini? Bagaimana mungkin segel harimau ada di tanganmu? Awasi mereka. Hari ini, tak satu pun yang boleh pergi. Sen Jinghan, beraninya kau menyandera para pejabat. Apa kau mau memberontak? Tuan Zhang. Saya hanya sedang melindungi kalian semua, agar tidak menjadi korban kekejaman pasukan pemberontak. Xiao Jue.
telah menyalahgunakan kekuasaan militernya, mengepung gerbang kota, dan berniat untuk memberontak. Para hadirin sekalian yang akan menjadi saksinya, sampaikan perintahku pada pasukan pengawal kekaisaran. Jaga ketat gerbang kota. Tanpa perintah dariku, seekor lalat pun tidak boleh dibiarkan keluar. Pangeran Wali, sungguh unjuk kekuatan yang luar biasa. Apakah ini artinya kau sedang merencanakan pemberontakan? Sen Jinhan, kau pikir aku tidak tahu semua kelicikanmu itu? Di kehidupan sebelumnya, kau membantuku merebut tahta, lalu aku menghabisi seluruh keluargamu. Di kehidupan ini, kau merencanakan segalanya lebih awal demi mendapatkan kepercayaanku. Kau pikir aku tidak menyadarinya? Apa-apa maksudmu? Tidakkah pernah terpikir olehmu, jika kau saja bisa terlahir kembali, mengapa orang lain? Tidak mungkin, bagaimana mungkin kau juga? Tidak mungkin apa? Tidak mungkin mengetahui rencanamu, tidak mungkin bersiap lebih awal, atau tidak mungkin ikut terlahir kembali sepertimu. Jadi kau sudah tahu segalanya dari awal. Kau tahu apa yang akan kulakukan. Kau tahu sejauh mana aku akan melangkah. Kau tahu segalanya. Lalu kenapa kau tidak menghentikanku sejak awal? Kenapa kau hanya diam melihatku melangkah sejauh ini? Karena aku ingin melihatnya. Sosok di kehidupan lalu yang demi rakyat jelata, rela mengorbankan segalanya, seorang Sen Jinhan, bagaimana bisa berubah menjadi seburuk ini sekarang? Sen Jinhan, kau tidak kalah dariku. Kau kalah oleh dirimu sendiri. Kalah. Aku belum kalah. Lepaskan dia, Pangeran Wali, kau boleh saja merasa paling pintar, hah? Tapi apa kau tahu kalau istrimu sendiri sedang mengandung? Xiao Jue, kau yang kalah. Kalian para semut rendahan, pada akhirnya cuma bidak catur di tanganku. Sen Jinhan, kau terus saja berteriak bahwa aku yang membantai seluruh keluargamu, kau bilang kau sangat membenciku. Tapi coba lihat dirimu sendiri. Semua perbuatan keji yang kau lakukan ini, apa bedanya dengan kekejamanku di kehidupan yang lalu? Sen Jinhan, kau membunuh raja demi tahta, dan menyandera seluruh pejabat istana, memenjarakan menteri yang setia. Kau tidak pantas menjadi wali raja, apalagi bertindak atas nama kehendak langit. Ibu Suri, hamba sarankan, sebaiknya Anda jangan ikut campur. Aku adalah istri mendiang kaisar, Permaisuri Sah, dan ibu suri saat ini. Stempel giok kekaisaran ini ada di tanganku. Nasib kerajaan ini bukan kau yang tentukan. Jangan dengarkan dia. Aku memegang segel harimau. Pasukan istana, dengarkan perintahku. Jaga gerbang kota ini. Jangan biarkan satu orang pun lolos. 3, 2, 1, sekarang. Pasukan utara, serang gerbang kota sekarang. Hahaha. Yang menang jadi penguasa, yang kalah jadi pecundang. Karena kau menang, kau bebas bicara apa saja. Sen Qinghan. Hanya karena di kehidupan sebelumnya aku menghabisi seluruh keluargamu, kau menyimpan dendam. Di kehidupan ini, kau meracuni kaisar dan mengacaukan istana. Mengorbankan nyawa ribuan orang tak berdosa. Beraninya kau bilang semua ini demi balas dendam. Padahal kau hanya mencari alasan untuk memuaskan ambisi serakahmu sendiri, kan? Kau pikir kau sedang membalas dendam. Tapi coba lihat dirimu sendiri. Jadi monster apa kau sekarang? Kau berubah menjadi orang yang paling kau benci di kehidupan sebelumnya. Kalau saja aku tidak salah langkah, semuanya pasti sudah jadi milikku. Benar-benar salah langkah. Sen Qinghan, kau pikir aku sedang memperdebatkan siapa yang menang dan kalah? Aku sedang menuntut nyawa-nyawa yang telah kau renggut. Sen Qinghan, menurut catatan rahasia Kementerian Kehakiman tentang ayahmu, Sen Huai, pada tahun ke-12 era Yong'an, dia berkhianat dan bersekutu dengan musuh. Dia membocorkan siasat militer perbatasan, yang menyebabkan 3.000 prajurit dari Kema Utara tewas di medan perang. Mendiang kaisar masih mengingat kesetiaan turun-temurun keluarga Sen. Makanya beliau hanya menyita harta, tanpa menghukum mati seluruh klan. Kau bohong. Ayahku adalah orang yang sangat jujur seumur hidupnya. Dia pejabat yang bersih dan tak pernah korupsi sedikitpun. Dia tidak mungkin berkhianat pada negara. Ini palsu. Kau yang memalsukannya.
Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kau membenci orang yang salah selama 2 kehidupan ini. Sen Jinhan meracuni mendiang kaisar, memalsukan titah suci, dan merebut tahta, mengerahkan pengawal istana secara diam-diam dan menyandera ratu. 5 kejahatan besar ini kau lakukan bersamaan. Dosamu sungguh tak terampuni. Tapi, aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kau tetap hidup. Hiduplah, untuk melihat tahta dan negeri ini akan menjadi seperti apa di tanganku kelak. Hamba telah memikirkannya semalaman. Beban tahta ini terlalu berat. Hamba tak sanggup memikulnya. Anak ini juga tak akan sanggup. Hamba bersedia menyerahkan stempel giok kekaisaran, dan dengan sukarela menyerahkan tahta kepada Pangeran Wali, yang berjasa besar bagi negara dan kebaikannya telah tersebar ke seluruh penjuru. Hamba dan kaisar muda dengan rela turun tahta, memberikannya kepada yang lebih pantas. Hamba hanya memohon sebuah tempat yang aman untuk bernaung, membawa anak ini menjalani hidup sebagai rakyat biasa, tidak perlu tanah kekuasaan, tidak perlu gelar kebangsawanan, bahkan tidak perlu gaji dan tunjangan istana, hanya butuh sebuah rumah untuk berlindung dari angin dan hujan, serta beberapa petak ladang untuk menyambung hidup diizinkan. Hamba bersujud berterima kasih, Yang Mulia. Sampaikan titahku. Mulai hari ini, era dinasti Liang diganti menjadi era Yong'an. Aku ingin dunia ini damai untuk selamanya. Hidup kaisar, panjang umur Yang Mulia, beribu-ribu tahun lamanya. Angkat Su Huaixi sebagai ratu. Aku, Xiao Jue, seumur hidupku hanya akan memiliki satu ratu ini. Istana belakang tidak akan memiliki selir, dan tidak akan menerima wanita manapun. Di sisiku, hanya akan ada dia seorang. Kaisar sungguh bijaksana. Hormat kepada ratu, panjang umur ratu. Huaixi, kemarilah. Kujadikan negeri ini sebagai mahar untuk meminangmu. Dunia sebagai persembahan. Dalam hidup ini, memilikimu seorang saja sudah cukup. Permaisuri akan segera melahirkan. Tabib. Cepat panggil tabib. Yang Mulia, ruang bersalin sangat berdarah. Yang Mulia tidak seharusnya masuk. Aku akan tetap di sini. Aku tidak mau tahu apapun caramu. Aku ingin ibu dan bayinya selamat. Jika sampai terjadi sesuatu pada mereka, hamba-hamba pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Yang Mulia, mengejanlah lebih kuat. Kepalanya sudah terlihat. Ah! Bayinya sudah lahir, mereka kembar putra dan putri. Selamat Yang Mulia, Anda telah dikaruniai keturunan. Di mana anak-anakku? Nona, pangeran kecil dan putri kecil semuanya sehat. Tenanglah. Nona. Apakah Kanda sudah memberikan nama untuk mereka? Putra kita bernama Xiao Nianan. Dan putri kita bernama Xiao Niangxi. Nianan Niangxi. Berdoa agar dunia selalu damai sejahtera, dan berdoa agar Huaixi abadi selamanya. Hal yang paling beruntung dalam hidupku bukanlah menjadi penguasa dunia, melainkan bisa bertemu denganmu. Dengan tahta dan dunia sebagai persembahanku, aku hanya menginginkanmu seorang. Dimanapun Dinda berada, disitulah aku akan berada.